Oke. Kita tektok kan ini. Kita lihat yang nonton mana ya? Iya. Iya, pantesan. Oblik. Linknya tetap sama kan ya? Nah, oke. Halo teman-teman. Ya, kali ini kita bukan bahas chatting nih. Biasa chatting aja ya. Iya. Kita ingin bahas mumpung laporan keuangan kuartal 3, kuartal 4 belum pada keluar. Nah, kita ingin coba lihat nih kira-kira sesuai dengan tema YouTube Live kita hari ini ya. Sektor ataupun perusahaan-perusahaan yang menurut kita cukup menarik untuk kita pantau lah sebelum laporan keuangan keluar gitu kan. Ya, teman-teman yang baru join, coba ya, thank you. Nah, bisa coba tulis di kolom komen nih. Ada nggak perusahaan-perusahaan yang mungkin kita mau bahas? Tapi sebelum kita lanjut ke situ, langsung aja kita to the point ya. Sektor ataupun emiten yang menurut kita cukup menarik untuk dibahas sebelum laporan keuangan kuartal 3 dan kuartal 4 keluar, karena kita rasa berdasarkan beberapa faktor kayaknya kinerjanya bisa cukup bagus nih jauh sampai akhir tahun 2025 ini. Nah, pertama-tama itu nggak jauh-jauh, mungkin boleh screen share kali ya. Nah, langsung kita coba lihat di IDX ini kan banyak banget sektor. Salah satu sektor yang kita rasa menarik itu udah pasti CPO. Ya, kenapa? Kalau teman-teman lihat di sini ya, langsung aja kita lihat harga CPO. Nah, kalau teman-teman lihat, ini harga CPO itu naik banyak banget nih. Ya, terutama di 2025 ini, kalau teman-teman lihat, awal tahun itu kan harga CPO sempat tinggi nih. Sempat 4.500 ringgit per ton ya. Dulu pas tahun lalu bahkan lebih tinggi lagi. Kemudian sempat drop sekitar 3.500. Yang menarik dari CPO ini, kalau misal teman-teman tarik lebih panjang ya, dulu tuh harga sawit sebelum pandemi itu level 3.000 ringgit aja itu udah tinggi banget ya. Bahkan kalau misalnya ngomongin rendah-rendahnya itu bisa sampai 2.000 ringgit per ton. Tapi setelah terjadinya COVID, tiba-tiba harga sawit itu spike tinggi banget. Dan turun serendah-rendahnya itu bahkan udah jauh lebih tinggi dibandingin all time high waktu itu. Nah, ini sebenarnya kan kita juga udah banyak bahas ya jauh, karena memang demand dan supply kondisi sawit itu beda. Mungkin boleh ceritain jauh. Bedanya tuh karena apa? Orang pikir karena COVID harga sawit naik, tapi sebenarnya ada perubahan di demand. Oke. Kalau ngomongin demand dulu ya, kita tahu komoditas tuh biasanya orang semakin makmur ya, ekonomi semakin maju ya udah pasti meningkat pelan-pelan ya. Nah, kalau kita bicara sawit, teman-teman pasti tahu nih, Indonesia tuh salah satu pemain terbesar ya dari segi supply maupun demand ya. Nah, demandnya ini salah satu trigger yang bikin mereka kenceng tuh karena ada biodiesel. Ya. Pasti teman-teman lihat nih biodiesel dari beberapa tahun terakhir ya. Dari awalnya mungkin B20 ya, naik ke B30 dan seterusnya. Nah, ini kan nambah terus permintaan dari sawit. Nah, permintaan yang naik diikuti dengan supply yang mungkin biasa-biasa aja ya. Teman-teman pikirin deh, kira-kira sawit itu supply-nya tuh datang dari mana nih? Ya kan itu kan buah tuh, buah Jo, buah sawit. Iya. Ya kita perlu nanam pohon,
pasti kalau di Indonesia tuh di daerah Sumatera, di daerah Kalimantan, kalau teman-teman lihat ya di Google gitu ya, isinya hutan sawit semua ya. Dan kalau teman-teman cek, itu sebenarnya hutan sawit tuh nggak banyak bertumbuh ya. Dari segi tanaman, dari segi kebun nggak banyak tumbuh ya. Dan kalau orang mau numbuh, sebenarnya nggak segampang itu. Kenapa? Ya kita nanam pohon kan nggak instan ya, nggak tanam hari ini 2 bulan 3 bulan langsung bisa panen. Benar. Ya itu butuh waktu mungkin 4-5 tahun baru bisa panen. Makanya ya kita dari segi supply nggak segampang itu sebenarnya untuk kita naikin. Ya. Itu mungkin penyebab ya tadi kita lihat bareng-bareng ya tuh harga sawit mungkin ya kita nggak tahu mungkin nggak bisa balik ke harga dulu karena itu satu dua faktor tadi. Ya, jadi teman-teman kenapa kita rasa sebenarnya sawit ini sangat menarik ya bahkan di tahun 2025 meskipun kesana sawit, wah dulu sawit lagi rendah-rendahnya 2.000 ringgit. Nanti kalau mau beli komoditas pas lagi di Batam orang pada bilang gitu kan jauh, tunggu harga 2.000 ringgit. Well, kita rasa bisa jadi harga 2.000 ringgit itu bakal jadi sulit banget tercapai atau bahkan belum tentu akan tercapai lagi dalam waktu yang dekat ini 3 tahun 2 tahun ke depan. Well eventually memang komoditi nggak ada yang tahu. Cuman yang kita mau tekannya adalah demand-nya itu udah naik banyak banget. Dan ini yang membuat harga sawit sekarang itu beda sama dulu. Equilibriumnya beda karena udah ada biodiesel. Dan sekarang di kuartal 2 kuartal 3 ini harga sawit itu masih tinggi-tingginya. Dan yang menarik ya teman-teman, tadi si Jauh kan udah bilang harga sawit itu naik tinggi karena memang demand dari biodiesel. Nah, tapi ya teman-teman boleh coba cek yang nggak kalah menarik itu sebenarnya nih harga sawit ini kan kesana sama-sama aja nih ya dari 2003, 2024 oke lah naik dikit, 2025 yes ada naik. Tapi kenapa perusahaan-perusahaan kelapa sawit kalau kita lihat sekilas aja nih ya beberapa perusahaan kelapa sawit kok labanya bisa naik banyak banget? Kita ambil yang umum deh TAPG, pasti teman-teman semua pada tahu. Ya, kita coba lihat ya TAPG kuartal 2-nya gimana? Pasti labanya naik gila-gilaan. Ada emiten jagoan teman-teman kan nih sawit nih. Ya coba tulis di kolom komen. Ya. Emiten jagoan sawit kalian apa? Ya, siapa tahu kita bisa kulik bareng nanti. Ah iya. Nah teman-teman lihat double coy labanya dari 900 M ke 1,7 T. Ini baru 6 bulan ya. Berarti kalau di setahun ini kan dikali 2. Nah tapi poin yang mau disampaikan adalah kok bisa harga sawit itu lagi nggak oke lah naik, tapi naiknya kayaknya dikit doang nih kan. Iya. Tapi kok labanya bisa sampai kali 2 begini? Ya kan? Nah itu penyebabnya kenapa? Kalau teman-teman lihat ya, coba kita lihat penjualan TAPG itu dapat dari mana? Kita lihat nih. 508. Nah, kelihatan ya di catatan kakinya berarti ya. Coba kita lihat. Oh iya, di sini nggak kelihatan teman-teman. Nggak di break. Cuman kalau teman-teman kita coba buka public expose kali ya. Nih, dia cuma catat produk kelapa sawit dan turunannya. Nah, coba kalau kita lihat dari public expose deh. Jadi sebagai investor gini teman-teman, kita kalau mau cari tahu, ini perusahaan kok labanya bisa naik banyak banget, kita coba lihat dulu dia jualan apa. Oke, sawit. Tapi kan sawit banyak macam. Apakah cuma minyak sawit doang? Enggak dong, kan ada banyak macam. Kita coba lihat dari public expose-nya nih. Udah banyak nih, ada yang suka SSMS, SIMP, TAP, oh ada yang TAPG juga, BBPT, SMS, SIMP. Coba kita lihat ya kayak TAPG. Di sini harusnya di-spill nih. Nah, ini dia teman-teman. Produksi CPO dan oil extraction rate-nya. Ada jualan crude palm oil, ada juga. Nah, ini teman-teman. Produksi palm kernel oil. Ini yang menarik. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat tadi harga crude palm oil atau harga CPO itu mengacunya ke sini. Sedangkan kalau kita lihat ya produksinya memang ya naik tapi nggak naik banget nih. Ya. Sedangkan palm kernel sama juga naiknya lebih banyak tapi juga nggak yang naik gila-gilaan banget. Kok bisa pertanyaannya sampai net profit naik 2 kali lipat? Ya jawabannya adalah di apa? Omset itu kan 2 variabel ya. Volume kali harga jual. Kalau volumenya nggak gitu tumbuh signifikan, udah pasti harga jual yang tumbuh signifikan. Nah, sedangkan kalau kita lihat volumenya dia dua-duanya itu nggak terlalu signifikan. Berarti udah pasti harga jualnya itu naik banyak. Nah, permasalahannya ini teman-teman kalau lihat harganya ini 2024 ya. Harga dari sawit itu nggak gitu naik banyak banget. Tapi ya harga dari palm kernelnya teman-teman lihat naik banyak banget. Ya, harga dari palm kernel oilnya ini yang naik banyak banget. Tuh. Oh hampir double ya? Yes. Inilah yang membuat kinerja perusahaan-perusahaan sawit, kalau teman-teman lihat di kuartal 2 ini, ada yang bagus, ada yang biasa-biasa aja, ada yang
bahkan nggak gitu bagus. Perbedaannya di mana? Meskipun mereka sama-sama jual sawit, mereka jualan palm kernel nggak? Karena kalau kita lihat harga palm kernel ya, ini yang sebenarnya naik banyak banget. Nah, teman-teman lihat harga palm kernel ini dari 2024 ke 2025. Naiknya bener, almost double jauh. Dari 4 ribuan ya, nyampe ke 7.800. Jadi, meskipun kita ngomongin perusahaan sawit, ada yang palm kernel nggak gitu banyak, ada yang palm kernel banyak. Kebetulan si TAPG ini, dia tuh palm kernel banyak. Dan bahkan di kuartal 3, ya, ini palm kernelnya harganya makin tinggi lagi jauh. Makin naik lagi. Ini yang membuat kenapa perusahaan sawit labanya bagus banget. Nah, coba ada yang komen apa lagi nih? BPT, SSMS, TAPG. Nah, kita dating, kita sebenarnya kemarin udah sempat bahas buat member dulu ya. Salah satu emiten dan yang kita rasa cukup menarik itu adalah juga STA jauh. STA. Nah, kenapa? Coba teman-teman lihat di sini nih. Kalau teman-teman member pasti udah tahu nih, udah tahu jauh lebih duluan ya. Kita ceritain singkat aja di sini kenapa menarik. Kita coba lihat laporan keuangannya nih. Kalau kita lihat labanya juga tumbuh. Memang tumbuhnya nggak sekencang TAPG jauh. Tadi kan TAPG double ya. Nah, tapi STA juga tumbuhnya lumayan nih. Dari 485M ke 760M. Ya. Penjualan dari mana? Coba kalau kita lihat ya. Nah, di sini di breakdown nih. Ada minyak sawit, minyak inti sawit. Dia juga ada RBD. Nah, yang menarik teman-teman. Kalau kita ngomongin STAA. Ya. Dia ada palm kernel oil. Ini lumayan tuh, double tuh kan. Ya. Palm kernelnya naik. Aduh. Habis operasi gigi teman-teman. Sorry nih, habis operasi gigi ngomongnya agak ketahan ya. Oke. Palm kernel oilnya naik. Palm kernelnya juga naik. Jadi mereka ada dua nih. Kalau kita gabungin ini dua, udah almost 1 triliun nih di tahun 2025 ya kan. 766M kita tambah 200M udah 1 triliun. Jadi kenapa STAA ini menarik? Yang pertama-tama udah ada palm kernelnya. Sedangkan tadi kita udah cek backgroundnya palm kernel ini yang naik banyak. Dan kedua yang menarik kalau teman-teman cek ya. Ya jadi kalau tanya laporan keuangan lihat apa aja sih ya, ini kita harus pahamin cerita di balik angkanya. Kita coba lihat laporan keuangannya. Menarik ya teman-teman. Kita coba lihat ya. Aset tetapnya dia. Ini gede banget loh. Perusahaan sawit kok punya aset tetap jauh lebih besar dibandingkan dengan aset-aset lainnya. Ya emang aset tetapnya isi apa aja selain dari kebun. Nah, kalau kita lihat teman-teman. Ini kan ada tanaman 2,7 T. Dia punya buildings itu naik banyak banget. Ya, kalau kita bandingin tahun lalu sama tahun ini, dia punya buildings tuh. Tahun lalu 1,9 T. Sekarang mungkin tetap 1,9 T. Cuman kalau teman-teman tarik lebih panjang nih dari 2020, 2021, dulu tuh nominalnya nggak segede gini. Ya, kenapa? Karena dia ada lagi namanya bangun pabrik. Ya, kalau teman-teman buka berita aja nih iseng nih ya. Nah, teman-teman lihat, beritanya itu udah lagu lama. Ini bukan berita baru. Dari awal tahun, bahkan dari akhir tahun lalu, itu udah ada berita semua. Tambah pabrik refinery, incar pertumbuhan, berkapasitas 2000 ton. Nah, tentu detailnya kita nggak akan hitung di sini ya. Itu buat member udah kita bahas lebih detail. Lu sama Arnold udah hitungin. Bulan lalu ya. Bahas, ya. Udah kita bahas lebih detail. Cuman kita kasihin sedikit, jadi PR buat teman-teman. Di laporan keuangan kan bilang, lihat apa aja. Ini cara baca laporan keuangan gimana? Sebenarnya simple. Kalau kita udah tahu bisnisnya, kayak kita ngomongin kelapa sawit, labanya naik. Pertama cari tahu kenapa labanya naik. Nah dalam kasus ini kan udah tahu nih, harga palm oil nggak gitu gimana-gimana. Tinggi sih, cuman nggak naik dibandingkan tahun lalu. Tapi palm kernel itu yang naik banyak. Jadi kalau kita mau cari perusahaan yang bisa diuntungkan dengan kenaikan harga palm kernel ini, ya cari perusahaan yang menjual palm kernelnya. Nah, kedua kita lihat lagi kenapa STA ini menarik ya. Kita kalau lihat di bagian persediaan. Nah, teman-teman lihat nih. Persediaan ini naik banyak banget. Dari 400M ke 1 triliun. Ya, naik lebih dari 2 kali lipat. Nah, kenapa nih Jauh nih kira-kira nih Jauh? Kita buka catatan kakinya. Boleh, buka kali ya. Nah, lo jelasin coba deh. Sebenarnya dari kalau teman-teman tadi lihat ya di bagian revenue ya, itu pasti udah kelihatan hint-nya tuh. Ada produk-produk. Coba kita kasih dulu boleh ya. Boleh kita kasih lagi ya. Teman-teman coba lihat dulu nih. Nanti teman-teman coba latihan sendiri, kumpulin puzzle-nya masing-masing. Ya kan tadi Joe udah cerita ya, mungkin ada refinery baru tuh tadi di berita udah kelihatan juga. Nah coba teman-teman lihat dulu nih. Hint. Ini teman-teman pasti udah kelihatan nih. Di 2024 itu ada beberapa
produk ya yang mungkin masih nol penjualannya. Tapi di 2025 ini itu ada beberapa produk yang tiba-tiba ada penjualannya nih. Ada RBD palm oil, ada RBD palm stearin. Nah, ini boleh teman-teman cek nih ini produk apa ya. Dan kira-kira ke depan tuh gimana nih? Nah, teman-teman coba cek. Ini RBD itu apa sih? Teman-teman tahu nggak coba RBD itu apa? Ya. Kalau nggak tahu coba kita sama-sama searchingnya di Google. RBD palm oil. Bla 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 adalah minyak kelapa sawit hasil pemrosesan minyak mentah melalui penyulingan, pemutihan, bla bla bla. Intinya RBD itu adalah hasil dari refinery. Dan kalau kita back tadi, STA bangun pabrik, tambah pabrik refinery, tambah pabrik refinery, ya kan? Mulai cocok nih. Tambah pabrik refinery lagi. Jadi intinya apa? Dia mulai bangun refinery. Dan di mana hasil dari refinery itu bukan crude palm oil, bukan palm kernel oil, melainkan RBD tadi. Nah, jadi cocok nih ceritanya ya. Berita-berita pada bilang tambah pabrik, tambah pabrik, tambah pabrik. Kalau kita cross check di laporan keuangan kuartal 2, hasil produknya udah mulai ada kecil nih. 48M, 29M, 13M. Ya kalau kita totalin ini semua mungkin omset 100M lah. Tadi labanya STA setahun mungkin 2-3 triliun. Omset 100M mungkin geli-geli jauh. Mana ngaruh nih. Tunggu dulu teman-teman. Ya ketika kita mendapatkan suatu cerita, suatu data, jangan kita telan mata-mata langsung ngejudge. Coba dulu kita ngelihat ya, apakah ini udah di end atau belum? Atau jangan-jangan belum mulai nih. Baru testing. Jangan-jangan. Nah, itu jadi PR buat teman-teman. Nah, kita langsung aja lihat ke bagian persediaan aja ya. Oke. Nah, dia ada persediaan naik banyak nih. Jadi teman-teman kalau ngeliat laporan keuangan, ada yang naik atau turun banyak, buruan cek. Dalam kasus ini lihat, cash-nya tuh hilang banyak jauh. Cash-nya hilang kemana? Ya kalau kita ngeliat gini, di antara dia bagiin dividen, nerbitin utang. Kalau kita ngeliat yang paling obvious, cash-nya pindah jadi persediaan dibandingkan tahun lalu. Ini udah paling obvious. Tinggal kita lihat persediaannya isi apa. Apa jangan-jangan ada barang yang nggak laku jauh? Barang udah mereka stok gitu ya, crude palm oil nggak laku ya, kita cek dulu di catatan kakinya nih teman-teman. Kalau ngeliat laporan keuangan, pastiin kita mau lihat isi akun asetnya apa, langsung lihat ke catatan kakinya. Nah, di sini persediaannya, coba kita pause sebentar, teman-teman coba lihat, coba tulis di kolom komen, notice ada sesuatu yang menarik perhatian teman-teman nggak kalau ngelihat persediaan naik banyak seperti ini. Coba teman-teman tulis di kolom komen, ada nggak nih yang menarik perhatian teman-teman? Persediaan mereka tahun lalu 300M. Ya, sekarang jadi 800M. Ini belum termasuk bahan pembantu, movement inventory dan lain-lain. Kita fokus ini aja nih. Naik 2,5 kali lipat. Kalau teman-teman ngelihat angka ini ya sebagai investor jangka panjang, ada nggak angka yang menarik? Ya, ini sih agak delay dikit mungkin komennya nih. Ya, kita tuh coba lihat ya. Iya. Tadi di revenue dari yang nggak ada tiba-tiba ada tuh kan jauh. Iya. Persediaan juga sama. Persediaan juga sama nih. Ada yang tahun lalu nggak ada. Masih nol, tiba-tiba sekarang nimbun. Nah, ini ada apa? Kira-kira bisa jadi apa? Jagoan, oke. Oke, langsung aja kita bahas kali ini, agak delay soal komennya nih. Oke. Nah, kita ngomongin penjualannya. Tadi akun ada bilang tuh RBD ada masuk, RBD pada boleh masuk nih. Pak Apollo, betul. Tadi penjualannya yang ada akun tiba-tiba apa aja? RBD juga. Persediaannya sekarang apa? RBD juga. Perusahaan, ya misalnya kita dagang nih jauh atau nggak usah dagang nih, kita jualan gelas nih, kita jualan gelas. Gelasnya kita sebelum kita bisa jualan, pasti kita apa dulu? Kita simpen dong, stok dulu. Masuknya kemana? Inventory. Kalau kita mau jual, dari inventorinya kelepas. Jadi otomatis teman-teman, kalau ngeliat inventory naik banyak ini, ya ketika mereka jualan, ya otomatis ini jadi duit, bakal jadi duit teman-teman. Stoknya udah naik begitu banyak. Dan untuk membuat RBD palm oil ini biar teman-teman kebayang supply chain-nya ya. Semua sebenarnya udah kita bahas tentu lebih dalam di dating class kemarin buat member. Intinya untuk membuat RBD palm oil gitu ya, mereka perlu minyak sawit dulu. Jadi intinya apa? Mereka perlu minyak sawit mentah lebih banyak untuk diolah. Dari yang sebelumnya mereka jualan minyak sawit doang nih, penjualan crude palm oil ya, mereka jual mentah. Sekarang mereka olah. Jadi otomatis apa? Teman-teman lihat, bayangin selisih crude palm oilnya ini, kalau mereka olah, itu bisa jadi berapa? Nah, itu teman-teman nanti hitung detailnya di sini ya. Tentu kita nggak bakal hitung detail sini karena panjangan. Itu buat member aja banyak yang nanya kemarin, minggel-minggel sampai sore aja ya. Kita bahas itu seharian waktu itu, waktu dating class. Ya. Tapi intinya ini sedikit hina ya buat teman-teman. Persediaan naik banyak, ya. RBD palm oil persediaan juga naik banyak. What if persediaan mentah ini nanti akan diolah menjadi RBD palm oil?
Nah, tapi balik lagi sebagai investor, Hina udah cukup nih kayaknya sini. Jadi Ya, PR cukup. ya inilah yang membuat kita kenapa perusahaan sawit ini rasanya cukup menarik ya di kuartal 3, kuartal 4. Kenapa? Karena harga sawit lagi tinggi ya, kemudian ada perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspansi dan udah mulai jalan ekspansinya. Ya. Tapi balik lagi, namanya kita berinvestasi, kita mau cari perusahaan bagus di harga yang murah. Nah, sekarang kalau kita lihat STA sekarang PI berapa ya? PI 8. 8 ya. PI 8 ya. Sekarang kita ngomongin STA PI 8. Dengan PI 8 kinerja yang pabrik barunya belum jadi. Nah, itu PR buat teman-teman, coba pelajarin kalau pabrik barunya jadi bisa nambah berapa. Itu jadi PR buat teman-teman, kita udah kasih tahu hintnya. Tentu di YouTube kita nggak bakal bahas semuanya. Iya. Ya, kalau nggak nanti teman-teman juga pasti bingung, mau nanya apa segala macam. Kita akan bahas lebih dalam buat member. Tapi inilah kurang lebih satu sektor yang kita rasa quite interesting lah buat mereka follow. Ya, Kan udah follow lah sampai 2025 akhir ini kita rasa ya ini cukup oke. Iya. Ya, Cuma tinggal- PR lagi ya nggak semua yang industrinya bagus sahamnya udah pasti bagus karena Iya. kan ada faktor harga murah atau mahal. Iya. Itu PR lagi buat teman-teman berarti ya. Ya mungkin teman-teman bilang, oh PI 8 udah mahal nih buat STA. Ada teman-teman yang bilang, oh PI 8 masih murah nih. Kan PI-nya labanya belum laba yang real, belum laba penambahan pabrik. Ya itu jadi PR buat teman-teman. Teman-teman yang simpulkan sendiri, apakah PI 8 ini masih murah atau enggak? Kalau kita bandingin misalnya perusahaan sawit lainnya, TAPG, oh PI 8 juga nih. Nah kan kita bandingin nih kan, sama-sama PI 8, tapi lebih murah yang mana? Astra Algo Lestari, PI berapa dia? Oh PI 12, udah lebih tinggi PI-nya. Tapi balik lagi teman-teman, kalau ngelihat price to earnings, pastiin labanya ini adalah laba ketika perusahaan lagi bagus, atau laba ketika perusahaan lagi jelek, atau laba yang bisa sustainable dalam jangka waktu yang panjang. Nah ini menariknya gini juga jauh. Banyak ngelihat yang komen ya, kemarin kan kita sempat workshop juga. Heeh. Banyak teman-teman yang nanya, ting-ting gitu kan, harga sawit kan naik turun, harga sawit tuh naik turun segala macam. Gimana kita sebagai investor bisa melihat kinerja perusahaannya secara real nih? Apakah kita pakai harga sawit pas lagi 5.000 ringgit? Apa kita pakai harga sawit pas lagi 2.500 ringgit ke 2020? Nah, kasih tips sedikit boleh kali. Jadi teman-teman yang lagi analisa perusahaan sawit ataupun komoditas lainnya, tahu how to expect their performance ya within the next year, kurang lebih harga jualnya itu pakai acuan yang mana sih? Kalau kita biasa suka kita sebutnya ini harga yang sustain gitu ya. Kalau kita ngomong komoditas entah itu tambang ya, batu bara, sawit gitu misalnya, kita harus coba pikir kira-kira dari berbagai pihak ini yang sustain di berapa. Misalkan untuk sawit, kita coba aja cross check apakah harga sawit di harga sekarang ini cukup oke untuk jangka panjang. Karena balik lagi, sawit ini bukan satu-satunya minyak nabati ya. Ada produk penggantinya, mungkin sunflower oil lah, ya anything lah, soybean gitu ya. Teman-teman harus coba pikir, kira-kira dengan harga sawit yang setinggi ini, orang-orang mulai gak pindah demand-nya mereka ke minyak-minyak substitusinya, ya. Jadi kita harus coba pikir dari beberapa angle, ya. Lalu pikirin juga kira-kira dari segi supply demand bagaimana. Ada kenaikan supply yang banyak atau tidak? Ada permintaan demand yang meningkat banyak atau tidak? Jadi kita coba pikir kira-kira yang sustain di mana. Tentu kita nggak mungkin pakai yang harga tertinggi. Nggak mungkin juga pakai harga terendah yang mungkin harga 4-5 tahun lalu. Jadi kan itu peta persaingan mungkin udah berubah. Ya. Ya, mungkin itu sih yang perlu teman-teman coba pikirin ya. Bisa ya dikalibrasi lah ya. Tapi kurang lebih kita rangkum ya. Mungkin teman-teman yang baru join ya, hello ya, welcome ya. Kita di sini di video kali ini kita ingin bahas singkat aja sektor apa aja ataupun perusahaan-perusahaan yang menurut kita menarik untuk dipantau lah menjelang kuartal 3, kuartal 4, laporan keuangan belum pada keluar. Tapi dari sisi kinerja rasanya bakal bagus nih. Ya, tinggal teman-teman kalibrasiin laba realis bisa berapa seperti yang tadi Pak Jo bilang. Lalu valuasi sekarang masih murah atau mahal, teman-teman merasa masih ada potensi atau enggak, itu tinggal tergantung di tangan teman-teman. Nah, mungkin ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan bagus sih, Yo. Gimana cara tahu demand lagi naik atau turun? Oke, nah gimana cara tahu demand bisa naik atau turun, teman-teman? Simpelnya ya kita lihat dulu, ini barang dipakai buat apa, dan kemudian kalau kita ngomongin sawit deh, to the point deh. Sawit demand bakal naik atau turun? Easy answer, naik. Ya kenapa? Teman-teman lihat aja, B30 ke B40 itu naik berapa? B40 ke B45 naik berapa? B45 ke B50 naik berapa? Sedangkan demand dari sawit itu sendiri, kita ngomongin Indonesia nih, atau worldwide deh, almost 50% jauh itu udah dipakai buat biodiesel sekarang. Biodiesel berarti Biodiesel. ya? Kurang lebih kalau kita ngomongin demand sawit dunia, almost 50% itu udah dipakai buat biodiesel. Dan kedepannya akan terus bertambah. Jadi simpel kalau ini bertambah, kita makan makanan gorengan masa tiba-tiba nggak jadi pakai. Ya kan? Oke. Dan sedikit tips lagi kalau misalnya kita ngomongin komoditas, ini kan kata-katanya common goods. Udah pasti demand-nya itu selalu ada. Selama yang seperti Jauh bilang tadi, tidak ada substitusi yang jauh lebih murah.
Yes. Pertanyaannya, minyak goreng itu bisa diganti dengan sesuatu yang jauh lebih murah nggak? Ya mungkin ada aja bisa sunflower oil, mungkin orang bilang rapeseed oil, soybean oil, ya tinggal teman-teman cek aja harganya lebih murah yang mana. Sebagai gambaran, Indonesia itu negara yang berada di garis khatulistiwa ya. Jadi kalau teman-teman cek kenapa Indonesia itu banyak banget minyak sawitnya, karena memang kita panennya tuh bisanya minyak sawit. Ya. Beda sama negara di Amerika, mereka mungkin bisa panennya soybean oil dan segala macam. Ya teman-teman tinggal bandingin aja. Soybean oil misalnya nih. Ini soybeannya ya, tentu oil turunan dari ini. Cuman intinya teman-teman bandingin. Ya teman-teman lihat harganya itu kira-kira bagaimana. Ya, teman-teman tinggal bandingin sendiri. Ya kurang lebih itulah. Begitu cara ngecek demand-nya. Oh ini banyak yang nanya soal 30 day nih. Tim Ting di IG Info 30D bisa jelasin nggak terkait programnya? Oke, nah jadi teman-teman juga thank you yang udah join. Nah, kita di YouTube ini kita ingin bahas 3 sektor lah kurang lebih ataupun perusahaan-perusahaan yang menarik. Ya, tapi kalau teman-teman mau tahu lebih jauh gimana cara kita cek lebih detail, ya teman-teman bisa langsung klik ya landing page kita 30D program. Nanti akan di blast juga oleh tim kita. Jadi untuk Nah, jadi teman-teman bisa klik link ini ya. Karena untuk di tahun 2025 ini ya, akhirnya Ting itu buka lagi 30D program. Di mana teman-teman dalam 30D ini bisa langsung belajar kurikulum kita ya. Dari nggak ngerti apa itu saham sampai cara cari perusahaan yang bagus, cara mengumpulkan puzzle seperti tadi, cara memberikan valuasinya itu seperti apa, itu semua kita jelasin dalam 30D program. Dan teman-teman di dalam 30D program ini itu juga nggak cuma belajarin kurikulum, teman-teman langsung dapetin akses ke investment research kita. Ya dimana kalau teman-teman mau memperluas circle of competence, bayangin teman-teman yang nggak ngerti sawit. Mungkin kita ngomongin kayak tadi baru mulai dapat benang merahnya. Oh sawit menarik ya, harganya begini ada biodiesel. Nah untuk mendapatkan informasi itu tentu kan perlu waktu. Nah dan teman-teman kalau yang join 30D program ini, teman-teman dapetin akses 3 sektor pilihan teman-teman. Ya jadi di Tingki sendiri kita ada berbagai macam sektor, ada 30 sektor lebih, 30 perusahaan lebih. Teman-teman bisa pilih top 3. Dan teman-teman yang join program ini juga bakal dapat top 3 investing ideas yang menurut kita menarik nih untuk dianalisa lebih dalam, tentu dengan analisa yang lebih lengkap. Ya kalau kayak tadi kan kita ceritain dikit-dikit nih. Tapi kalau teman-teman join ke 30D program ini, nanti akan dapat top 3 monthly investing ideas yang menurut kita sangat menarik untuk dianalisa lebih dalam di bulan Oktober nanti. Ya. Dan teman-teman kalau join program ini juga dapat akses untuk praktek langsung di workshop. Jadi nggak cuma belajar materi secara online, ada workshop yang untuk memfasilitasi teman-teman dan juga ada eksklusif grupnya. Jadi teman-teman bisa join sekarang. Ya. Ada kode promo ya khusus untuk yang join YouTube Live kali ini. Teman-teman bisa lihat ya, itu gunain kode promo top 20. Ya itu ada promo spesial untuk 20 orang pertama aja. Teman-teman bisa langsung klik aja, klik pre-order, karena harga pre-order ini hanya akan kita buka sampai 15 hari lagi. Sampai 15 hari lagi. Ya, jadi pasti teman-teman klik link di kolom chat ya, itu ditampilin, masukin kode promonya karena terbatas hanya untuk 20 orang pertama. Oke, mungkin kita lanjut ke sektor berikutnya kali ya. Oke, boleh. Teman-teman, kalau ada pertanyaan mengenai program ini, kita lanjut di akhir sesi dulu. Kita lanjut ke sektor kedua. Mungkin gue jadi nge-toilet dulu kali ya. Gantian dulu berarti ya? Dulu. Oke, boleh. Oke, kita coba lanjut ke sektor kedua ya. Nah, mungkin teman-teman ada udah nonton YouTube kita ya. Jadi kita beberapa hari lalu itu baru upload YouTube. Itu topiknya 3 sektor yang menurut kita menarik di 2025 ini ya. Nah, teman-teman mungkin yang udah nonton udah tahu nih kira-kira sektor apa. Nah, kita coba lihat dulu. Nah, sektor yang kita mau bahas selanjutnya adalah nikel ya. Teman-teman udah tahu ya, Indonesia ini adalah negara yang mungkin sangat powerful di nikel. Kenapa begitu? Ya, cadangan itu sangat besar di kita. Ya, mungkin setengah lebih dari cadangan dunia itu di Indonesia untuk nikel. Nah, sekarang kita coba lihat aja harga nikel gitu ya. Oke. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, harga nikel ini justru kesannya nggak menarik nih. Tuh kita coba tarik ya, dari 5 tahun lalu mungkin di tahun 2022 sampai 2023 itu lebih tinggi, bisa sampai 20.000 lebih ya USD per ton. Ini untuk nikel murni. Ya, sekarang malah sebenarnya nggak gitu naik nih. Kurang lebih 16.000 ya, sampai 15.000. Jadi kesannya nih kenapa menarik nih nikel, ya kan? Padahal harganya nikel ini kan turun. Malah sekarang kurang lebih di 15.000 doang.
$15.000 per ton. Nah, kalau teman-teman lihat ya, kita udah sering bahas nih, tadi juga saya ada baca komen gitu ya. Udah banyak yang ngomong NCKL gitu. Nah, NCKL ini cukup menarik untuk kita pelajari ya. Kita coba buka bareng-bareng ya. Untuk NCKL. Nah, tadi ada yang ngomong nih, thank you udah cuan di NCKL. Oke. Wah, selamat. Selamat. Nah, kita langsung lihat aja nih NCKL. Nah, NCKL ini saya mau cerita mungkin ke ininya nih. Kita langsung ke ini investasi pada entitas asosiasi ini ya. Kita coba lihat. Seorang pada bilang harga nikel lagi jelek nih. Memang benar, harga nikel tuh lagi jelek. Tadi kita udah lihat bareng-bareng tuh. Udah Harga ya? nikel bukannya naik, malah turun. Kurang lebih 15.000 dan gak kemana-mana. Tapi NCKL kok performanya naik. Nah, itu dia. Coba kita beda bareng nih. Nah, kita coba beda bareng nih ya. Nah, NCKL itu kalau teman-teman lihat, itu tuh sebenarnya perusahaan yang cukup banyak ya. Permainannya ada di tambang, ada di smelter juga. Jadi kita harus coba lihat satu-satu nih. Kira-kira sebenarnya si NCKL ini apa sih yang bikin naik gitu kan? Kenapa kuartal 1 sama kuartal 2 kemarin kinerjanya bisa makin bagus? Nah, kita coba lihat satu-satu nih. Nah, ini teman-teman kalau lihat di catatan kakinya, di asosiasinya, ini kelihatan nih, ada beberapa asosiasi yang mereka milikin. Ya, ada HPL, ada ONC, ada KPS, ya. Ini juga jenisnya masing-masing kelihatan nih, ada yang pengolahan nikel, ini adalah smelter, ya. Smelter ini yang ngolah biji nikel jadi produk yang lebih turunan. Nah, kita coba lihat aja masing-masing nih. Nah, coba kita ke bagian atas laba dan rugi. Nih, dari HPL-nya naik banyak. Dari ONC-nya juga naik banyak nih, yang mungkin tahun lalu belum ke-reflect ya. Nah, ada apa sih sebenarnya? Nah, kita coba lihat presentasinya ya. NCKL. Nah, Ring sekolah ya, analis sekolah. nah tadi teman-teman kalau mau lihat informasi yang mengenai emiten itu ya, itu kita nggak harus cuman buka dari laporan keuangan. Ya kita harus coba cari mungkin perusahaan ini ada share presentasi atau press release. Nah ini mereka share ada yang sering nih, ada yang per kuartal mereka share, ada yang mungkin setahun cuman sekali gitu share. Nah ini kita bisa dapat informasi-informasi lagi nih di sini. Oh, apa sih KPS tuh tadi yang kita lihat di asosiasi ya? Ternyata KPS ini adalah ferronickel, berarti dia adalah smelter. Nah ini ada kelihatan juga nih. Oh, fasenya ada fase 2, ada fase 3. Fase 2 ini baru mulai tuh, produksi mulai 2025 akhir. Nah, ini jadi clue lagi nih. Berarti di 2025 akhir dari KPS ini ada tambahan produksi. Ya kan? Fase 3 nih, beginning of 2026. Wah, berarti di 2026 fase 3 mulai jalan lagi. Nah, ini mungkin kita bisa kira-kira sendiri nih. NCKL kira-kira ke depan ada tambahan produksi. At least dari KPS ini. Volumenya nambah berarti. Volumenya nambah. Nah, kita coba lihat nih. Ada lagi ONC yang tadi kita udah lihat juga. Di asosiasi yang tahun lalu belum ada. Di tahun ini udah ada. Nah, apa sih ONC ini? Nah, kita tinggal baca aja. Oh, ini jualan MHP ya. MHP ini produknya HPAL. Ya, ini juga sama, smelter. Nah, ini tuh baru additional ownership 20% jadi 40%. Jadi yang tadinya dia punya 20% investasi, dia bakal nambah sampai 40%. Nah, ini pasti ada kenaikan laba lagi. Nah, ini teman-teman perlu cek lagi. Nah, kurang lebih begitu. Kita coba lanjut. Kira-kira ada apa lagi nih? NCKL. Oke, ada juga. Nah, ini. Kelihatan nih dari sini. Ini volumenya rata-rata meningkat nih. Ya, di 2024 kurang lebih sekian, di 2025 rata-rata meningkat untuk semua produk. Dari tambangnya naik, ya, dari HPAL-nya naik, dari RKEF-nya juga naik nih rata-rata volumenya. Jadi kalau tadi kita udah bahas bareng-bareng ya, komponen revenue itu kan sebenarnya cuma 2, ya kan? Price dan volume. Kalau di awal kita udah lihat nih, yang ini saya buka lagi, harga nikelnya itu nggak kemana-mana sebenarnya. Ya. Kurang lebih cuma di 15.000, 16.000 dolar per ton. Nah, harganya kita kurang lebih udah dapat gambaran, kayaknya nggak ada kenaikan nih. Tapi kenapa revenue bisa meningkat? Itu kan pertanyaannya. Ya, berarti kita harus coba lihat nih, cocokin lagi. Oh, ternyata bener. Ada peningkatan dari volume penjualan. Ya, volume produksi bertambah, volume penjualannya bertambah. No wonder makanya kalau kita lihat di laporan keuangan nih, revenue-nya harusnya meningkat.
Nih, kita lihat ya. Oke. Tuh ada sedikit peningkatan revenue ya. Ini mungkin teknis sedikit ya. Beberapa revenue-nya nggak tercatat. Kenapa? Karena memang dicatatnya di bawah nih, di bagian atas laba entitas asosiasi. Nah ini kelihatan banget nih. Mungkin di setengah tahun 2024 itu mereka cuma catetin sekitar 900 miliar ya. Di tahun 2025 ini naiknya banyak nih, double, hampir 2 triliun. Nah ini teman-teman boleh coba cari lagi nih. Kira-kira kenapa sih ini meningkat? Ya kita coba lihat catatan kakinya. Nah ini labanya nih ya. Ini udah tadi kita lihat bareng-bareng. Ada peningkatan laba dari HPL ya, smelter kita udah lihat karena mungkin volumenya meningkat. Ada juga dari ONC ya. Berarti dari sini kita tahu nih, kalau secara industri mungkin nggak gitu naik ya harganya. Tapi kita mau coba pinpoint lagi masing-masing emitennya. Ya. Emitennya sendiri ini ada ongoing expansion nggak? Ada lagi nambah investasi baru lah di perusahaan lain yang bisa menambahkan revenue dan juga labanya. Dan juga dari segi konstruksi ya, mereka kan tadi ada lagi bangun beberapa smelter, itu kapan jalannya. Nah itu yang perlu kita follow satu-satu. Kira-kira ke depan bisa nambah laba berapa? Ya, NCK sendiri kita udah bahas dari lama ya. Udah yang udah untung dari YouTube Udah ya. sampai iya, ada udah untung bahkan ya. Congrats. Nah, itu kita udah pasti udah tahu nih kira-kira NCKL ini laba ke depannya bisa berapa. Baik lagi kita harus cocokin lagi sama valuasinya. Ya, buat teman-teman yang udah coba analisa NCKL dari lama harusnya udah tahu nih NCKL ini kurang lebih cukup menarik bahkan dari beberapa waktu lalu. Nah, ke depan atau masih menarik atau enggak? Nah, itu jadi PR lagi buat teman-teman mungkin ya. Ya. Nah, mungkin Coba kita stop screen share dulu kali ya. Kita Stop screen share, oke. dulu. Nah, coba teman-teman komen nih. Bagaimana tanggapan teman-teman soal CPO, nikel. Ya, tadi kan sambil banyak yang komen tuh. Apa namanya? Tadi Pak Jonathan yang join ini nih, join workshop kan. Mau nanya, lebih penting FFB yield ya ketimbang luas kebun. Ya, sebenarnya dua-duanya penting sih. Karena yield itu sendiri kan artinya kualitas kebun. Ya kalau kebun luas kebunnya semakin besar, logikanya itu harusnya jumlah yang bisa diperas semakin banyak, ya kan? ya. Tapi ada juga kebun-kebun itu yang udah tua. Ya kebun udah tua otomatis apa? Mungkin kita kasih contoh misalnya Astra Algo Lestari, kode sahamnya Ali. Kebunnya mereka itu udah cenderung lebih tua-tua. Jadi meskipun lahannya itu besar, mereka punya lahan cukup besar, tapi kebunnya itu udah usianya cukup tua, alhasil apa? Produktivitasnya kurang maksimal. Ya, ketika ibaratnya panennya banyak tapi minyaknya udah nggak gitu banyak. Sedangkan banyak perusahaan sawit lain yang mungkin kebunnya nggak seluas Astra Algo Lestari. Cuman memang usianya itu lebih prima, Unimid lah, misalnya kayak TAPG, STA juga masih cukup muda. BWPT juga dulu muda, sekarang juga masih muda sih harusnya BWPT ya. Itu lahannya tidak sebesar Ali, cuman ketika mereka panen itu hasilnya very very produktif. Ya, jadi kurang lebih seperti itu Pak Jonathan ya. Sama-sama Jonathan namanya nih. Dan nikel memang menarik sih karena kondisi lagi susah jauh. Tapi DKFT juga naik banyak. Lalu kan sempat cek DKFT jauh. Karena memang volume mereka naik banyak kan produksinya kan. Ya, jadi kalau untuk DKFT ini agak beda. Itu mungkin lebih simple. Kalau kita lihat tadi NCKL nih ya, ada yang tambangnya, ada yang HPAL-nya, ada yang RKF-nya. Pokoknya smelternya sendiri ada berbagai macam gitu ya. DKFT ini pure tambang. Dia cuma tambang nikel. Nah, tambang nikel ini kenapa lagi bagus? Kalau untuk kasus DKFT itu memang ada penambahan volume. Kalau teman-teman ngikutin DKFT pasti tahu dulu tuh isunya tuh RKAB. Iya, sempat ditahan tuh kan. Sempat ditahan, nggak dapat izin untuk produksi dan jual. Jadi kalau di tambang itu kita setiap tahun itu ngajuin RKAB. Ya, ini simpelnya adalah mereka harus dapat approval ya untuk produksi Dari government ya. dari government. Nah, DKFT ini tahun ini kayaknya dapat lebih nih. Ya, jadi mungkin dibanding tahun lalu itu ada penambahan kuota produksi sehingga tahun ini tuh volume bisa naik banyak. Nah, kemudian untuk nikel lagi ya, mungkin saya mau cerita nikel ini tuh lagi banyak bangun smelter. Ya, teman-teman nanti bisa cek di Indonesia sendiri bangun smelter tuh yang baru jadi termasuk yang lagi on process gitu ya. Itu berapa banyak? Nah, sedangkan kita tahu smelter ini kita butuh biji nikelnya. Ya. Nah, jadi kalau smelternya tambah banyak ya, naik banyak, biji nikelnya ini pasti permintaannya naik banyak. Itu yang membuat harga bijinya ini sepertinya jadi ikutan naik banyak. Ya. Meskipun kalau tadi kita lihat ya, harga nikel yang di LME gitu ya, yang itu 15.000 per ton tuh gak kemana-mana. Tapi kita pinpoint lagi masing-masing. Ada yang mungkin kerjanya di tambang, ada yang kerjanya di smelter.
Ada yang di smelter sama tambang gabung, udah integrated. Nah itu PR lagi buat teman-teman. Iya. Kurang lebih begitu untuk nikel ya. Nikel. Ada yang komen lagi nih. Pertanyaan. Kenapa TBLA nggak naik-naik? Apakah itu karena hutangnya? Oke. Mungkin Tunas Baru Lampung kemarin udah sempat kita bahas belum ya? Di grup sih udah. Di grup buat mungkin kalau yang teman-teman ngikutin di YouTube. Jadi simpel lagi nih ya. Tunas Baru Lampung ini quick recap sedikit. Dia tuh ada 2 lini bisnis. Satu itu sawit, satu itu gula. Simple kalau teman-teman lihat laporan keuangan kuartal 2, sawit itu udah naik banyak banget, naik double. Kenapa? Karena sama juga pabrik dia udah jadi, sawit itu naik double. Cuman kenapa labanya kesana nggak gitu naik? Karena gulanya itu yang lagi drop. Jadi kalau teman-teman yang ngikutin Tunas Baru Lampung, simpelnya dia ada 2 lini bisnis, satu sawit, satu gula. Sawitnya itu udah naik banyak dan most likely akan selalu naik karena kan pabrik ini bersifat kontrak ya, nyampe akhir tahun itu akan naik. Tapi gulanya stoknya itu tinggal dikit. Ya, jadi pasti kalau kita mau follow Tunas Baru Lampung, tinggal kita follow gulanya ini kira-kira kapan dapat kuota impor lagi, kapan bisa dapat persediaan baru. Itu kurang lebih cerita ya di balik angka Tunas Baru Lampung. Kenapa kinerjanya kesana nggak gitu naik? Sebenarnya naik, sawitnya itu udah naik 2 kali lipat. Cuman gulanya yang lagi belum naik. Nah once ketika gulanya itu udah dapat ya, we never know kapan. Apakah akhir tahun dapat persediaan, apakah tahun depan baru dapat persediaan, we never know. Yang penting ceritanya tuh ceritanya udah ada dan udah terrealisasi. Ya cuman memang kenyataannya sawitnya ini lagi bagus, gulanya lagi kurang begitu bagus. Jadi harus memang ya kalau kita mau berekspektasi kinerjanya akan bertumbuh secara maksimal, harus tunggu ketika sawitnya bagus, pabriknya udah jalan, which sekarang udah jalan, dan gulanya itu juga dapat impor kuota lagi. Karena sekarang gulanya itu lagi shortage kuota. Itu kurang lebih untuk Tunas Baru Lampung ya. Ada yang nanya lagi jauh dari Pak Linardi. Oke. Pertanyaan, untuk sawit di masa sekarang berarti untuk menentukan menarik atau tidak bisa lihat produksi CPO untuk B40 dan atau kalau tidak dari CPO cari yang seperti STAA dari RBD atau dari PKO. Oh intinya dia nanya untuk sawit di masa sekarang cari untuk menentukan yang menarik atau enggak, lihat dari productionnya apa ya, CPO kah, PKO kah, atau jual refinery untuk biodiesel kah? Apa yang bisa bikin menarik gitu ya? Ya kalau untuk sawit gitu ya, B40 ya biodiesel itu tentu salah satu faktor. Ya kita perlu follow ke depan kira-kira biodiesel ini bakal terus ditingkatkan dan didukung oleh pemerintah atau enggak. Karena itu nggak bisa kita pungkiri ya, itu salah satu demand yang mungkin bisa menyerap permintaan sawit cukup signifikan. Ya itu satu. Kedua ya udah pasti kalau mungkin yang tadi kita bahas itu ya kayak produknya RBD itu mungkin produk turunannya aja. Yang mungkin menurut saya lebih penting untuk kita follow gitu adalah kira-kira supply-nya bisa nambah atau enggak. I agree. Ya itu urusan kebun gitu. Karena biar gimana pun kalau kebunnya nggak nambah ya, yang bisa produksi buahnya ini nggak nambah, itu udah pasti shortage. Ya, jadi kalau permintaannya terus meningkat, tadi ada biodiesel, ada permintaan dari makanan dan lain-lain, itu terus meningkat. Ketika kebunnya nggak bisa supply ini, udah otomatis harganya meningkat. Itu udah simple supply demand lah ya. Ya. Dan teman-teman kalau misalnya teman-teman yang lumayan suka ngikutin sawit, ya saya pribadi juga suka banget ngikutin sawit karena Indonesia tuh kaya banget akan sawit ini ya. Jadi potensinya kita ada. Sekarang itu tuh banyak banget yang lagi ekspansi di hilirnya refinery. Jadi kalau teman-teman lihat STAA, Tunas Baru Lampung, TBLA itu dan perusahaan lainnya banyak banget tuh yang mulai ekspansi ke RBD tadi. Tapi permasalahannya seperti yang tadi Jauh bilang, kita ada barangnya nggak, kebun ini lagi nggak banyak yang replanting loh. Jadi poinnya adalah apa? Refinery-nya tambah banyak, produk olahan sawit makin banyak, ya. RBD makin banyak, kebutuhan biodiesel makin banyak. Pertanyaannya, barang sawit mentahnya makin banyak atau enggak? In this case, jawabannya enggak terlalu teman-teman. Nah inilah yang membuat kenapa harga sawit itu naik banyak banget. Demand dari turunan sawitnya ya, bukan demand minyak gorengnya. Kalau kita ngomongin demand dari minyak goreng itu bisa dibilang stagnan, cenderung naik pelan-pelan. Ya, jadi kenaikannya lebih stabil, naiknya bukannya eksponensial. Tapi kenaikan industri sawit yang eksponensial itu datang dari produk turunannya sawit. Seperti biodiesel dipakai buat bahan bakar. Ya, teman-teman kalau beli solar, bensin solar itu dicampur sama biodiesel. Ya. Kemudian dari produk turunan lainnya untuk kosmetik segala macam itu yang naiknya lebih banyak, jauh lebih banyak dibandingkan dengan kenaikan dari minyak goreng itu sendiri. Jadi poinnya adalah sekarang orang lagi pada berbondong-bondong ngolah sawit nih. Dari yang sebelumnya sawit
dijual mentah, mereka olah jadi produk turunannya. Nah, tapi dengan supply yang lebih terbatas, ini yang membuat, waduh, ya barangnya makin sedikit, tapi demand-nya naik banyak. Nah, inilah yang membuat kondisi sawit seperti sekarang. Jadi kalau teman-teman memang tertarik dengan industri sawit, ya saran kita di Ting, cari yang kebunnya itu masih bagus. Cari yang kebunnya masih prima. Kenapa? Karena dari kebun, harga sawit lagi tinggi, mereka itu sebenarnya paling diuntungkan. Karena kalau kita ngomongin bisnis refinery, bisnis olahan, biasanya marginnya itu lebih fix. Lebih main volume. Volume makin banyak, marginnya fix, katakanlah mungkin 500 perak per kilo, 700 perak per kilo. Ya udah tinggal kita kaliin volume kali harga jualnya. Tapi dengan kebun, biaya metik kan mirip-mirip. Biaya metik mirip-mirip, harga jual naik banyak, margin spreadnya makin gede. Itulah yang terjadi di TAPG. Itulah yang terjadi di STAA bagian palm kernel oilnya. Jadi palm kernel oil itu dipakai buat substitusi dari coconut oil ya. Coconut oil disubstitusi oleh palm kernel oil. Dan inilah yang membuat perusahaan-perusahaan yang punya kebunnya banyak, kebunnya di usia yang prima, ya mereka bakal lebih diuntungkan. Ya. Kenapa? Karena balik lagi mereka punya supply-nya, mereka punya power-nya, mereka punya barangnya, ya mereka tinggal bisa pilih aja, mereka mau jual langsung atau mau olah lagi. Ya kurang lebih itu ya untuk sawit dan juga nikel. Nah, ada yang nanya, next sektor kok. Nah mungkin sektor apa lagi nih Jauh? Sektor selanjutnya ya. Lanjutnya. Kita coba buka ya harganya nih. Kita screen share lagi kali ya, kita screen share. Gold. Nah ini sektor yang, wah naik daunnya udah gila banget ya. Udah bukan naik daun lagi nih, Ini udah. ATH udah. Nah ini nih. Wah ini kita coba tarik 5 tahun ya. Wah. Nah ini sektor emas kita udah pernah bahas juga di YouTube ya. Ya. Memang kita udah sama-sama lihat nih, emas itu lagi banyak banget kenaikan harganya. Ya mungkin dari dulu $2.000 per ounce ya. Sekarang udah hampir double, udah mau 4.000. Nah ini nggak bisa pungkiri ya, emiten-emiten emas ini pasti kecipratan. Ya, terutama yang main di tambang ya. Benar. Jadi karena kita tahu ya emas naik ya, lagi-lagi nih komoditas itu lebih straightforward. Kalau harganya ikutan naik, otomatis harga jualnya kemungkinan besar akan ikutan naik. Benar. Makanya profitnya juga naik. Ya, profitnya naik ya makanya harga sahamnya mungkin pada naik juga. Nah, mungkin lu boleh cerita nih, kira-kira di emas nih apa yang menarik nih? Oke, jadi kalau kita ngomongin emas ya, ini cerita sedikit. Mungkin kalau saya screen share juga nggak apa-apa. Nah, di emas ini teman-teman pada mikir kan, emas itu kenapa bisa naik banyak banget? Orang pada pikir emas itu buat hedging, buat investasi. Tapi ya sebenarnya kita nggak bilang investasi emas itu salah, tapi sebenarnya emas itu adalah sebuah komoditas juga, di mana di drive oleh faktor demand dan supply, ya kan? Emas bisa ditambang, cadangan bisa ditemuin. Ya kalau mereka berhasil ketemu cadangan banyak, produksi banyak, otomatis supply-nya naik. Dan demand dari emas juga sama. Ya orang mungkin ketika lagi banyak uncertainty segala macam, orang pada langsung beli emas, makanya demand-nya naik. Kalau orang mikir, wah Indonesia misalnya amit-amit itu, Indonesia lagi krisis segala macam. Apakah orang akan berbondong-bondong beli emas? Apakah akan membuat harga emas naik? Ya sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman tarik secara jangka panjang, yang membuat harga emas naik itu adalah ketika terjadinya ketidakstabilan terutama di negara Amerika. Ya, kenapa seperti itu? Karena zaman dulu US dollar itu kan di backing sama emas. Nah, setelah udah lama banget sih, udah setelah puluhan tahun lalu, akhirnya perjanjian itu, saya lupa 1900 berapaan, itu udah nggak lagi digunakan. Jadi US dollar ini udah nggak lagi di backing sama emas. Jadi ketika negara US dollar melemah, ya, orang ini makin pro ke emas. Ya kurang lebih ini sedikit konteks ya, mungkin terkesan makro segala macam. Tapi kalau memang kita tertarik untuk deep dive sektor emas, ya kita harus tahu mengenai cerita ini. Kenapa emas itu bisa naik turun, di-mana di drive oleh apa. Dan teman-teman kalau ngelihat, Cina itu ngestok persediaan emas itu nambah terus. Ya kenapa? Karena mereka mau mengurangi ketergantungannya dengan US dollar. Teman-teman bisa cek aja, search di Google ya, China inventory. Ya, mungkin bisa screenshot lagi, China inventory. Gold, China gold inventory. Coba lihat. Ah, itu China Dari gold Economics ya? Iya. Coba kita lihat. Nah, ini. Tarik lebih panjang coba, 5 years. Nah, teman-teman lihat. Makin sekarang ya, China kan udah teman-teman pasti pada tahu ya, mereka itu bertolak belakang dengan Amerika lah. Mereka mau mengurangi ketergantungannya dengan negara Amerika. Ya makanya apa? Ya mereka ngestok emas biar banyak segala macam. Karena at the end of the day emas ini dianggap sebagai instrumen yang safe haven lah. Jadi kalau amit-amit terjadi crash atau apa-apa, emas akan selalu digaung-gaungkan. Cuman baik lagi sebagai investor, apakah ini bisa menjadi peluang investasi yang menarik? Ya kita merasa perusahaan-perusahaan emas sekarang itu valuasinya udah pada naik tinggi banget. You name it, coba buka tambang-tambang emas jauh. Sekilas aja PE-nya PE berapa? Misalnya kita buka
Apa tambang yang mau? PSAB deh, misalnya PSAB, tambang emas. DX. Sekarang PI berapa? I46. PI 46 ya kan. Ya memang Iya. kedepannya harga emas naik segala macam. Mereka tambangnya volume naik 2 kali lipat aja masih PI berapa? PI 23 gitu kan. Iya. Even BRMS gimana, BRMS? Coba kita buka BRMS. Wow, udah naik Wah, banyak ini nih. rame nih. Kongres sih teman-teman kalau ada yang pegang BRMS ya. Wah, sampai ratusan Jo. PI 100, B150. Ya. Ya. Kalau memang BRMS itu sebagai konteks, coba lu search aja. BRMS naikin produksi. Dia tuh naikin produksi banyak banget. Almost double di tahun 2025. Almost double. Jadi memang volumenya itu naik banyak banget. Genjot produksi. Nah, kalau nggak salah naik 35.000 ke 45.000 ounce gitu. Almost double. Nah, tapi poinnya adalah investasi yang bagus, yang menarik bagi kami ya, sebagai long term value investor, kita mau membeli perusahaan bagus di harga yang murah. Jadi meskipun, oh ini lagi naik daun banget, store-nya lagi naik, tapi kalau memang valuasi udah nggak begitu murah, ya, kalau kita pribadi ya kita kurang begitu nyaman. Ya mungkin kalau teman-teman yang mau ngikutin hype ataupun berasa, oh ini kayaknya karena isu-isu tertentu masih bisa ada potensi ya silahkan aja. Cuman kalau kita pribadi kita kurang nyaman dengan hal itu ya kita tetap stick dengan pendekatan kita yaitu membeli suatu saham sebagai membeli suatu bisnis. Yes. Nah, mungkin ada pertanyaan apa lagi nih? Coba kita lihat ya. Multifinance saat ini debt-nya sedang sangat rendah. 1 kali equity mendekati zaman Covid. Saat ekonomi pulih, potensi fast growth. Oh mungkin kita bahas ini juga asik kali jauh. Bank and multifinance kali ya. Boleh, boleh. Mau coba lihat apa nih berarti? Nah, teman-teman coba tulis di Bank. kolom komen. Mau Ya, coba kita bahas balik lagi ya. emiten apa lagi nih? Tadi kita udah bahas sawit ya. Sawit kenapa menarik. NCKL, Pak Antoni juga bilang meskipun harganya tertekan tapi volume naik banyak ya. Teman-teman bisa do some rough calculations kira-kira dampaknya gimana. Terus ada juga tadi kita bahas emas. Cuman specifically untuk emas sayangnya harga valuasinya udah cukup premium lah. Ya tinggal tergantung ke teman-teman. Next ada apa lagi nih? Kita Ini- bahas bank and multifinance. Kenapa Jo? Emas juga nih, emas nih. Yang baru IPO. IPO, Jo. Oh boleh deh, mumpung masih emas ya. Nah. Mungkin bisa buka prospektusnya kali. Ya, emas prospektus. Jadi teman-teman kalau penasaran ya, ini data kita ngomongin semua dapat dari mana sih? Semuanya bisa diakses. Kita nggak ada pakai informasi berbayar. Ya kita cuman bacain aja satu-satu. Ya kita bacain satu-satu, pelajarin ini informasi gimana, hubungannya apa, dan semua itu bisa diakses. Ya kalau teman-teman memang tertarik untuk benar-benar pelajarin investasi saham lebih dalam, ya trust me teman-teman, nggak ada shortcutnya, ya nggak bisa tuh namanya oh langsung 1 hari jadi, itu memang takes time. Ya makanya dari itu kita juga tahu ya teman-teman yang mungkin udah ikutin Ting dari lama, udah subscribe YouTube kita, udah ngikutin YouTube kita, udah tahu dari lama, kita mau say thank you dulu ya. Karena teman-teman udah luangin waktunya di Sabtu pagi nih jauh lumayan ya, di Iya. 200 orang, 200 lebih jauh yang nonton langsung nih, Iya. non-stop. Kita mau ucapin thank you, dan kalau memang teman-teman merasa ingin serius dalamin perjalanan investasi lebih dalam ya teman-teman boleh coba klik link ya yang di komen pin Think 30D program. Basically ini adalah program membership subscription dimana kalau sebelumnya teman-teman harus join 1 tahun ya untuk jadi member Think, tapi rasanya mungkin kayaknya kemahalan nih, belum tentu cocok ya. Think 30D program ini itu akan jadi solusi teman-teman ya. Karena kenapa? Karena selama 30 hari teman-teman akan dapetin rasanya gimana jadi member Think. Akan ada grup discussion yang bisa tanya jawab setiap hari ya. Mungkin pembahasan seperti ini udah pasti bakal lebih sering dan lebih detail ya. Di grup kita akan share hitungannya seperti apa. Teman-teman juga bingung kira-kira saham apa yang potensi nih di Oktober 2025. Earnings kan belum keluar nih. Earnings Belum keluar. keluar mungkin akhir Oktober 2025. Nah pas program ini kita buka di awal Oktober 2025. Jadi dalam program ini ya kalau teman-teman memang merasa wah 2025 ini banyak banget investor baru ya kan, kita mau benar-benar pelajarin investasi, mau lebih serius lah dari yang sebelumnya cuma iseng-iseng, mau benar-benar pelajarin long term investment ya. Ya tentu kita tingkan pendekatannya pure ya, value investing. Ya kalau teman-teman tertarik bisa coba klik link di kolom komen, karena program ini tuh kita batasi hanya untuk 100 orang pertama aja. Supaya kita mau maintain grupnya biar eksklusif, supaya teman-teman kalau nanya kita juga bisa fast response, kita tetap balesin terus, dan kita ada kode voucher khusus ya untuk teman-teman yang join hari ini ya. Kita ada kode voucher khusus, bisa gunain kode top 20. Top 20, langsung aja mungkin bisa dikasih lihat akses landing page-nya kali jauh. Oh, ini. Ya. Nah, teman-teman bisa klik link di sini ya. Semua scroll ke bawah itu ada penjelasannya. Teman-teman bakal dapetin apa aja dari program ini ya. Benefits-nya apa aja, penjelasannya apa aja ya. Basically kalau memang teman-teman tertarik untuk pelajari investasi lebih dalam, trust me lah. Dalam 30D program ini teman-teman akan belajar banyak banget, and it will probably
your best investment in 2025 ya, karena pada akhirnya kenapa misalnya Pak Antoni bisa ngomongin emas, bisa ngomongin nikel, bisa ngomongin sawit, ini kan semua peluang nih. Tapi kalau misalnya kita cuma ngertinya satu sektor, ngertinya cuma perbankan doang, ya otomatis opportunity untuk kita invest di saham cuma bisa perbankan doang, karena kita nggak paham yang lain ya. Tapi kalau misalnya kita ngerti perbankan, kita ngerti minyak sawit, kita ngerti nikel, otomatis pool investasi kita juga semakin banyak. Dan inilah yang kita mau samain ke teman-teman. Kalau memang mau serius pelajarin investasi, ya kita harus membuka sektor, membuka mata, ya membuka circle of competence sebanyak-banyaknya. Gimana teman-teman bisa dapat ini semua dalam 30 day program, dari yang nggak ngerti apa itu saham, bener-bener basic, itu semua udah kita rancang kurikulumnya. Ya, dari step by step, mungkin bisa buka juga landing page kita jauh, membership kita, biar teman-teman kalau penasaran bisa dapat tampilannya, langsung login aja, ya login aja ke kurikulum. Nah, ini tampilan landing page kita teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ke bagian kurikulum, view detailsnya. Gimana nih? Atas kanan. Yang atas Oh kanan. ini ya? Kurikulum. Nah, teman-teman bisa lihat ini dari chapter 1 sampai chapter 6. Ini udah kita ajarin semua step by step ya. Sampai chapter 6 di next ya. Ini kita ajarin step by step. Dari nggak ngerti apa itu saham, cara ngelihat suatu saham, studi kasus analisanya seperti apa, datanya bisa diambil dari mana, semua udah ada dalam 30 day program ini yang teman-teman bisa akses. Nggak cuma akses cara pembelajarannya, ada praktek studi kasus langsung, ada ide investasi langsung, ada eksklusif grup, dan untuk menutupi ini semua, teman-teman bakal dapat kesempatan untuk join eksklusif workshop kita di bulan November 2025. So, pastiin kalau memang teman-teman tertarik ya untuk pelajari investasi lebih dalam, apalagi yang udah untung banyak nih dari nontonin YouTube kita ya. Ada yang untung di bank, NCKL, PBSA, kita lihat banyak yang bilang thank you Ting ya. Cobain lah kalau kalian aja bisa enjoy nontonin YouTube kita ya. Trust me, kalian spend ini bagi kami very affordable, mungkin 4 jutaan doang ya. Bisa dapat benefit yang full membership, ada grup private selama 1 bulan ya. Trust me, kalian akan jauh lebih suka lagi dibandingin cuma nontonin YouTube kita doang ya. So, teman-teman kalau memang tertarik, kita ada kode voucher khusus 20 orang pertama, itu kodenya top 20, bisa dipin di kolom komen ya. Linknya juga dikasih. Nah, see you di programnya. Oke, kita lanjut ke sektor lain lagi. Ada satu lagi nih Jo. Apa lagi nih? Nih. Total kalau teman-teman lihat, dia baru nambah KBLI baru. Oh iya, dulu jangan kita sampai ketinggalan lagi. Ketinggalan. Iya. Dulu Oke. kita masukin Tingdex itu pas 2024 ya. Harganya masih 400 perak, sekarang udah beggar. Iya, teman-teman bisa buka keterbukaan ya. Total ini lagi mau nambah KBLI baru. Kasih lihat deh kali langsung jauh. Boleh, Kasih lihat, langsung ya. kasih lihat kali. Jadi- Itu ada proyeksi labanya juga tuh. Ada ya? Ada. Coba buka keterbukaannya. Pak Rena bilang kelihatan Tingdex. Oh, itu Tingdex yang umum lah, itu bank juga udah pada tahu ya. Tapi kan ada juga Tingdex, kalau kita view all ada lain yang teman-teman belum tahu. Iya. Ya. Kalau bank mah itu udah tahu lah, kasat mata ini perusahaan bagus, harga murah. Ya kalau memang kita sebagai long term investor ya, yang memang kita mau beli dengan mungkin yang size besar ya, dengan risiko sangat minim, I think we can all agree nih perbankan memang kayaknya nggak pernah semurah ini jauh bang. Dividen 10-11%. Ya itu untuk yang mungkin kita sebutnya lebih ke defensive investor. Tapi kalau teman-teman perhatiin yang saham-saham kita bahas tadi ya, sawit, nikel, ya maybe gold, ya maybe construction, maybe carbon credit, ya, maybe green energy. Ya ini kan semua juga tentu kita harus spend effort lebih untuk pelajarin ya sektor yang kita belum paham ya. Makanya teman-teman pastiin klik link di bio, join 30 day investing program untuk 100 orang pertama aja. 20 orang pertama dapat harga khusus. Nah, total. Oh ini KBLI-nya aja ya. Nah, ini KBLI-nya nih. Di zoom dikit ya. Belum dikit. Teman-teman lihat nih, harga saham total kemarin tuh naik 10% sehari jauh. Iya. Ya kenapa? Nah, ini teman-teman. Coba kita baca bareng-bareng ya. Pada laporan studi kelayakan yang menjadi objek studi adalah rencana penambahan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Jadi kalau perusahaan mau nambah lini bisnis baru, mereka harus nambah KBLI. Dan total bangun persada nambah di KBLI apa aja? Coba bacain jauh. Nih, ada sentral telekomunikasi. Oke. Ada bangunan prasarana sumber daya air, bangunan pelabuhan bukan perikanan, oil and gas nih, pertambangan, panas bumi, olahraga bahkan ya. Ada banyak teman-teman ya. Jadi logiknya nih ya, teman-teman bayangin kita punya perusahaan, kita nggak mungkin nggak ada rencana, nggak ada apa, kita mau daftar KBLI baru. Berarti must be something yang akan mereka lakukan gitu. Nah, ini kira-kira bisa jadi peluang atau enggak? Nah, itu yang kita perlu coba lihat lagi nih nanti ke depannya bagaimana. Tapi yang pasti ya, kita harus coba prepare dulu nih. Kita udah tahu paham bisnisnya total bagaimana. Kita udah 2 dia. Iya. Yang ini nih. Ah, ini nih laporan studi kasus ya. Ada potensi penambahan omset ya kok.
Udah ngomongin listrik aja nih. Ini bahkan kita belum cek detail juga sih. Iya, ini baru banget Baru rilis. banget. Ini rencana weekend baru mau cek, udah naik duluan harga sahamnya. Ya. Nggak ada. Ada revenue, lupa deh kata kuncinya apa ya? Pendapatan kali mungkin. Bahasa Indo ya. Nah, ini mungkin kan. ya. Oh ya. Oh ini 2024. Next lagi coba. Next lagi. Ini proyeksi. Ini nih. Nah ini proyeksi laba rugi dengan penambahan. Nanti di bawahnya ada tidak dengan penambahan. Kalau di zoom lagi coba jauh. Nah, Agak pecah ya. agak pecah. Apa? Scroll ke bawah coba. Ini kan dengan penambahan. Kalau di bawah ada yang tanpa Oke. penambahan kayaknya. Ini jadi kayak dikasih tahu mereka state labanya bisa nambah berapa tuh. Tinggal kita kurangin aja coba deh. Kita lihat sekilas ya. Anggap 2026 nih ya. 2006 bawahnya 260. 267 atasnya. Nambah lumayan, 10% lebih kan. Iya. Coba tahun terakhir 477 tuh, 2030. 2030 477 tanpa penambahan. Nambah 170 miliar ya. Gede dong. Ini waduh. Oke. Oke, ntar kita cek lagi deh. Oke. Luar biasa. Proyeksi tanpa KBLI. Oh iya udah ngecek nih Pak Feb nih, rajin nih ya. Wih. Oke, jadi itulah kurang lebih ini memang rutinitas kita sebagai investor. Mumpung laporan keuangan belum keluar ya kita harus cek terus ya. Ada update apa, ada sektor apa ya kan. Ada perusahaan-perusahaan yang sedang melakukan ekspansi atau enggak. Kalau ada pun kita follow ya perkembangannya seperti apa, kedepannya seperti apa ya. Kita harus tahu sebagai investor sebelum kalau bisa laporan keuangan keluar. Ini harus kita jadiin sebagai habit. Tadi kita udah ngomongin banyak banget ya jauh. Nah mungkin bisa stop screen share. Kita ngomongin total. Kita udah ngomongin sawit, nikel, dan sebenarnya di Think sendiri kita lagi ada specifically satu sektor yang kita rasa menarik jauh. Ya gitu udah sering berkali-kali ngomong. Pas syuting chatting juga sama lu kayaknya tuh. Yeah. Sektor yang kita rasa menarik itu sebenarnya sektor green energy. Ya. Teman-teman bisa coba pelajarin ya. Kenapa menurut kita di Think green energy ini akan menarik ke depannya? Simpelnya karena selama ini pemerintah semua itu udah menggaungkan ayo kita go green. Tapi permasalahannya untuk mereka go green itu numbersnya itu nggak masuk, hitungannya nggak masuk ya. Makanya butuh dukungan pemerintah. Dan kalau kita lihat dari RAPBN 2026 segala macam itu memang pemerintah sekarang udah mulai makin fokus kepada green energy, udah mulai ada prioritas ya. Mungkin yang lagi rumor rame-rame kan itu kan juga dari perubahan peraturan presiden ya, peraturan pengelolaan sampah, Perpres mau diubah. Intinya rumornya lagi banyak, tinggal kita follow dengan perubahan skema ini, yaitu apakah bisa membuat perusahaan green energy jadi menarik atau enggak. Tapi kalau kita ngeliat sekilas, intinya teman-teman, perusahaan yang mengarah ke green energy itu akan di subsidi, akan ada potongan dari pemerintah. Potongan dalam bentuk apa, insentifnya dalam bentuk apa, ini harus kita follow. Nah kalau dari pandangan lu sendiri, lu kan pro juga di jauh ke green energy. Coba kita ngobrol sekilas ya. Anggap gue misalnya yang kontra deh, lu yang pro. Gue jadi yang pro Iya, nih. coba misal buat teman-teman pasti masih pada baru banget nih. Green energy itu apa segala macem. Lu kenapa pro ke green energy coba jauh? Karena mahal, green energy kan mahal, lebih murah batu bara. Oke. Biar gimana pun ya, itu kan kita harus lihat dari berbagai sisi, ya kan? Kalau kita lihat green energy, udah salah satu yang paling dijual adalah dia bersih, ya kan? Dunia ini udah mungkin global warming tuh udah dari berapa lama diceritain lah sama dunia ya. Di mana negara-negara yang seperti Indonesia yang mayoritas tuh masih pakai fosil, yaitu menyumbang energi yang kotor gitu. Jadi polusi gitulah, CO2-nya banyak. Nah, supaya lebih balance gimana? Menurut gue sih emang harus kita campur lah ya. Mungkin kita nggak perlu yang sampai kayak negara-negara di Eropa ya, negara yang benar-benar maju yang punya buying power atas listrik yang udah mahal. Kita nggak perlu sampai seperti itu. Tapi secara proporsi, I think perlu lah lebih balance lah. Mungkin sekarang tuh fosil masih sekitar 80-90% di Indonesia. Mungkin kalau menurut gua lebih ke 30%. Itu menurut gua lebih balance. Dan itu terbukti mungkin kalau lu lihat ya di PLN ya yang sampai 2034 mereka tuh mau naikin bauran energi terbarukan kita. Ya kan? Itu mereka udah state, nanti teman-teman bisa cek ya PLN. Jadi PLN ini tiap berapa tahun sekali dia merilis laporan kira-kira ke depan ini rencana mereka apa ya, termasuk dari segi penyediaan listrik ya. Jadi mereka udah ada kasih
gambaran kira-kira nih Indonesia dalam 7 tahun ke depan itu mau meningkatkan bauran listrik dari EBT. Itu udah mereka lihat, nanti teman-teman bisa lihat lagi nih, kira-kira berapa banyak nih dari jenis-jenis tertentu. Ada yang PLT air, ada yang PLT surya, bahkan ada sampah, Jo. Sampah juga ya. Iya, jadi itu yang perlu kita coba lihat kira-kira pemerintah nih arah tujuannya kemana. Dan menurut gue sih boleh lah campur sebagian untuk yang EBT gitu. Ya, jadi memang kalau gue memposisikan sebagai kontra gini ya, orang kan gue pasti mikir, oke, kalau misalnya mau green energy, tapi kan mahal dan uangnya itu dari mana? Maksudnya contoh nih jauh, bisnis green energy, kalau misalnya pembangkitnya udah ada, yes, biaya operasinya murah. Karena kan kita ngomongin misalnya pembangkit air atau geothermal, air kan ngalir terus tuh. Itu airnya diputerin turbin jadi energi kan, atau geothermal misalnya. Uapnya dari bawah tanah, ngebornya ke bawah mahal, tapi sekalinya udah kebor, uapnya kan keluar terus. Jadi enaknya dari green energy adalah kalau pembangkitnya udah jadi, biaya bahan bakarnya itu murah karena nggak ada yang perlu dibakar lagi. Kalau batu bara, dia kan apa? Dia bakar batu bara untuk keluarin uap. Ya. Ya, jadi batu baranya harus beli terus. Ibaratnya bensinnya harus beli terus untuk dibakar. Tapi kalau green energy, mereka nggak perlu bensin. Uapnya itu udah keluar sendiri dari bumi itu sendiri, atau airnya udah ngalir sendiri, nggak usah dibuat air untuk energi gitu kan. Udah airnya udah jadi sebagai bahan bakar. Nah, permasalahannya adalah mereka membutuhkan biaya investasi yang sangat besar di step awalnya. Nah, gimana misalnya gue sebagai kontra gitu ya, pertanyaannya, ini uangnya dari mana? Kalau misalnya pendanaan begini mahal, emang ada pendanaan murah? Nah, jawabannya ada. Ini kalau teman-teman lihat tuh, pemerintah udah mulai dukung. Ya, memang kita nggak bisa pungkiri ya, namanya green energy tadi udah ceritain ya, itu investasi awalnya gede. Iya. Ya, investasi awalnya gede, tapi nanti akan lebih murah kalau udah jalan. Iya. Nah, tapi ini perlu ada semacam dukungan ya, berupa pendanaan yang mungkin lebih murah, lebih affordable, supaya orang tuh lebih terinsentif untuk bangun renewable. Terlepas dari benefit yang tadi gue udah cerita ya, emisinya mungkin lebih rendah dan segala macam gitu. Mau nggak mau ya harus dibantu. Ya, dan kita udah lihat bareng-bareng arah pemerintah ini sekarang udah mulai mendukung, dan itu yang penting menurut gue. Ya, kalau udah mulai mendukung, ya urusan pendanaan seharusnya nanti bisa dicari cara. Ya, kurang lebih. Ini mungkin nyambung gini kali Jov. Bener gak sih ya, maksudnya kayak ini gue memposisikan sebagai awam nih ya. Oke. Yang lagi rame soal Patriot Bond. Oke. Itu ngaruh ke pendanaan emangnya? Terakhir gue baca sih ya, jadi Patriot Bond ini emang diperuntukkan untuk mendanai proyek-proyek yang mungkin lebih green ini. Ya, Patriot Bond ini kan untuk Danantara. Danantara ini nanti ya kerjanya mereka ya ini support proyek-proyek yang memang lebih green, yang mungkin secara ekonomik itu harus terbantu dengan pendanaan murah. Kalau nggak mungkin hitungannya kurang masuk. Ya. Gitu. Jadi pas kalau teman-teman penasaran, oke, to sum up ya, I think we can all agree lah. This is data, ini fakta. Green energy hanya bisa menjadi menarik kalau proyeknya udah jalan dengan biaya murah. Karena apa? Karena biaya operasinya itu murah. Tapi biaya capex di depannya, biaya investasi di depannya itu yang mahal. Dan untuk mensortir ataupun mengurangi beban biaya investasi di depan, itu harus difasilitasi dengan apa? Dengan beban bunga yang murah mungkin. Dengan insentif yang murah. Ya, mungkin ada yang mention juga nih dari Pak Feb nih mengenai carbon credit. Bisa aja jadi salah satu. Itu bisa jadi tambahan juga. Ya. Iya. Mungkin ceritain sekilas kali, carbon credit ini apa sih Jauh? Mungkin orang-orang teman-teman belum pada tahu nih. Oke. Carbon credit ini skema apa sih? Jadi secara sederhana ya, carbon credit ini ketika kita sebagai entah itu kita pribadi atau bisnis, kita bisa mengurangi emisi ya, kita bisa mengurangi CO2 yang kita pakai gitu atau kita hasilkan gitu. Itu nanti ada insentif namanya kita berhak atas carbon credit. Ini carbon credit simpelnya adalah semacam kayak penghargaan lah. Ya, penghargaan. Oke, kita udah mengurangi emisi sekian, kita dapat carbon credit. Di mana carbon credit ini nantinya bisa dijual ke pihak lain. Jadi kalau teman-teman lihat di renewable, energi terbarukan, itu rata-rata memang arahnya akan ke sana. Akan mendapatkan pendapatan dari carbon credit juga. Jadi ya mungkin secara ekonomik yang tadi saya cerita ya, investasinya mahal, ya balik modalnya mungkin lebih lama. Dengan adanya penambahan carbon credit ini, itu ada tambahan revenue. Ya, di Indonesia sendiri belum begitu banyak carbon credit. Ya, tapi kalau kita lihat di negara-negara yang lebih maju, carbon credit ini udah lebih umum, udah lebih mass market. Ya, proyek-proyek yang green itu udah dapat revenue dari carbon credit. Jadi ke depannya seharusnya proyek-proyek yang lebih green ini bisa lebih menguntungkan secara ekonomik karena tadi itu menjual
carbon creditnya juga. Ya kurang lebih itu untuk carbon credit gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau memang penasaran coba tulis di kolom komen. Mungkin kita udah banyak banget sektor yang kita bahas nih. Cukup kali ya, cukup. Kita freestyle aja teman-teman kalau ada mau bertanya ya mengenai sektor tertentu atau pandangan kami boleh coba tulis di kolom komen. Ya kira-kira apa nih yang teman-teman penasaran. Beda habis cabut gigi ngomong berasa juga dia. Tadi ada di komen Kija nih, sekalian jawab aja ya. Kija. Mungkin buat tadi yang nanya saya lupa siapa gitu ya. Itu boleh lihat beberapa tahun terakhir ke belakang. Mungkin sekilas Kija ini murah karena labanya naik. Nah, nanti boleh cek kira-kira labanya ini naik gara-gara apa. Ya terakhir saya cek itu karena revaluasi. Karena revaluasi ya. Jadi beberapa tahun terakhir dia revaluasi terus-terusan untuk kalau nggak salah investment propertinya. Nah itu teman-teman boleh cek lagi tuh. Ya itu buat tadi ada nanya Kija tuh belum terjawab. Oke. Oh, ada yang nanya nih dari Pak Asus. Bagaimana tentang WTE seperti OASA? Oh, waste to energy ya. Wih, OASA nih lagi rame nih. Lagi rame nih ya. Jadi sebenarnya numbersnya udah ada, kita udah dihitung-hitung teman-teman. Coba teman-teman cek ya. Ini konteks sedikit untuk menjawab pertanyaan WTE OASA. Sebelumnya tarif mengolah sampah menjadi listrik atau waste to energy itu di 13 sen per kWh. Sekarang yang lagi rame di berita katanya dari Menteri ESDM mulai dikaji ulang, mereka mau disubsidi ataupun direvisi menjadi 20 sen per kWh. Dengan alasan apa ya? Sebelumnya itu mereka harga jualnya 13 sen per kWh ditambah dengan ada yang namanya tipping fee. Tipping fee itu apa? Intinya bonus lah dari Pemda, ya dari pemerintah daerah. Cuman karena memang kalau dari Pemda itu jadi ribet, ngaruh ke APBN segala macam. Dan kalau 13 sen per kWh itu intinya boncos, nggak untung. Makanya mau diubah skemanya jadi dari yang sebelumnya harga jual pembangkit listrik sampah menjadi energi 13 sen per kWh USD cents ya, ditambah dengan bonus, dicoret semua direvisi jadi 20 sen per kWh. Kira-kira menarik atau enggak? Coba teman-teman logic thinking aja deh gini deh. Misalnya 13 sen plus bonusnya anggap deh. Bonusnya itu anggap 2 sen deh. Namanya bonus, logikanya nggak mungkin gede-gede banget dong. Berarti kurang lebih mereka dapat harga jual 15 sen. Dimana 2 sennya itu belum tentu cair karena ribet ya. Kalau teman-teman baca berita dibilang dari Pemda ngaruh ke APBN, alokasi itu jadi ribet. Jadi poinnya adalah seharusnya HPP mereka harus ada di kisaran 15 sampai 16 sen per kWh. Logikanya somewhere around that lah. Memang kita belum tahu exact pastinya. Tapi pemerintah ada tulis kalau dengan kapasitas 1000 ton per hari dengan harga jual 20 sen per kWh atau kilowatt hour, itu angkanya udah masuk. Jadi poin saya adalah coba teman-teman hitung modal 15 sen, jual 20 sen, marginnya 5 sen per kWh. OASA mau bangun PLTSA dengan kapasitas kalau saya nggak salah inget ya 1000 ton sampah per hari. Ya, 1000 ton ya. Di Tangerang 1000 ton. 1000 ton sampah per hari. Itu teman-teman lihat aja kira-kira kita kali ini 1000 ton sampah per hari bisa ngasilin berapa ya. Itu saya udah hitung, saya nggak akan spill di sini. Nanti mau share ke member dulu tersiang nih. Itu udah, lu udah hitung lagi ya? Udah hitung. 2 bulan lalu kita juga udah bahas di Tinglas. Oh, udah bahas juga ya? WTE. Oh, ya Udah intinya kurang lebih yaitu akan nambah laba sekian dan kira-kira ya udah valuasi sekarang itu masih murah atau enggak? Ya teman-teman kaji ulang aja. Kurang lebih itu konteks ya untuk WTE dengan perubahan margin sekian, labanya sekian, market cap sekarang masih menarik atau enggak? Next question kali ya. Pandangan sektor batubara 1 sampai 3 tahun ke depan. Gimana Jauh? Lu udah analisa Adi Jauh. Batubara ya, batubara saya mau tekanin ini komoditas yang mungkin masih akan dibutuhkan at least mungkin 10 tahun ke depan. Kenapa? Nggak semudah itu transisi dari fosil ya, dari fosil ke renewable, ya kan? Di Indonesia sendiri, kalau teman-teman lihat di China, di India, itu mayoritas masih pakai fosil. Dan untuk melakukan transisi seharusnya nggak secepat itu dan nggak segampang itu dan nggak murah juga ya. Jadi seharusnya batu bara gak usah 1 sampai 3 tahun ke depan deh. Mungkin 10 tahun ke depan seharusnya masih oke. Cuman yang perlu jadi PR adalah ya kita harus pinter-pinter pilih perusahaan mana yang kira-kira paling bagus secara kualitas ya, harganya juga paling menarik ya. Karena kita kan sebagai investor kita mau beli yang harganya juga menarik. Jadi jangan cuma lihat industrinya kira-kira bagus, apalagi kalau ada perusahaan yang memang harganya udah naik banyak dan kita rasa ini udah nggak menarik, ya itu tentu bukan hal yang kita suka gitu ya. Jadi PR-nya adalah ya kita harus pinpoint kira-kira perusahaan mana yang paling bagus secara kualitas dan paling bisa mendapatkan peluang di industrinya. Ya. Dan kalau kita ngomongin batu bara ya, I think sebenarnya 10 tahun pasti, bahkan 20 tahun juga
sebenarnya pasti, cuman tinggal bobotnya berapa besar, ya kan? Dan kalau teman-teman pelajarin bisnis pembangkit gitu, misalnya energi listrik deh. Listrik itu kan dibagi juga jadi dua kan, Jauh. Ya, kita udah sering bahas ya buat teman-teman member. Ada listrik yang istilah gampangnya listrik utama dan listrik supporting. Ini bahasa gampangnya ya. Kalau bahasa teknisnya ada base load segala macam. Tapi intinya itu listrik utama dan listrik supporting. Jadi kalau misalnya katakanlah listrik itu biasa banyak naik kebutuhannya di malam hari. Kenapa orang pada pakai AC semua serentak? Otomatis kebutuhan dari energi itu pada naik di malam hari. Dan kalau kita ngomongin pembangkit listrik batu bara, keunggulannya adalah apa? Kalau kita mau tambahin energi bisa tinggal tuang banyakan aja. Otomatis apa? Uap yang dihasilkan makin banyak. Sebaliknya kalau siang hari misalnya listrik lagi pada nggak dipakai nih, orang pada nggak nyalin AC. Otomatis apa? Ya udah, mereka tinggal bakarnya nggak usah banyak-banyak aja. Tuang ke tempat bakarnya lebih sedikit aja supaya energi yang dihasilkan semakin sedikit. Perbedaannya dengan renewable, kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa kontrol uapnya mau sedikit, mau banyak, airnya mau terjun dikit, terjun banyak, itu kita nggak bisa kontrol. Jadi my point is batu bara itu akan selalu digunakan ya sebagai pembangkit listrik yang utama, yang fleksibel. Kalau lagi butuh banyak bisa digenjot, lagi butuh listrik dikit tinggal dikurangin. Sedangkan green energy ini ya mereka stabil, mereka nggak bisa kontrol itu sendiri. Kadang keluar banyak, kadang keluar dikit, ya kan. Kalau kayak angin kadang ada, kadang nggak ada. Iya. Nah, Kalau itu- lagi nggak ada angin nggak mungkin kita nggak pakai listrik. Nah kan? itu dia. Jadi bagaimanapun dalam kita ngomongin komposisi energi mix Indonesia itu pasti campur. Nggak mungkin cuma mengandalkan satu, nggak mungkin cuma mengandalkan dua, tapi pasti ada berbagai alternatif. Dan batu bara ini by far still the cheapest and still the most adaptive and flexible. Mereka bisa naikin kebutuhannya, kurangin kebutuhannya dan segala macam. Ya. Paling reliable lah ya. Paling reliable ya bahasa simpelnya, paling reliable. Ada Pak Ahmad, 200 triliun ke perbankan akan terrefleksi di laporan keuangan kira-kira kapan? Dan apakah perbankan masih menarik ke depannya? Boleh jauh. Spesifik 200 triliun dan perbankan. Pertanyaan pertama dulu ya. Kapan terrefleksi di LK ya? Seharusnya sih kuartal 3 ini udah ke reflect. Ya kan kemarin Pak Menteri ya Pak Purbaya udah bilang kalau nggak salah minggu atau 2 minggu lalu gitu ya. Mereka udah bilang hari Jumat, saya ingat banget tuh hari Jumat udah masuk ke bank. Ya jadi should be kalau kapan ke reflect seharusnya Q2 ini akan ke reflect. Itu pertanyaan pertama. Ke depan apakah masih menarik? Nah teman-teman coba bayangin ya. Kira-kira suatu negara ya, Indonesia gitu lah ya, simpelnya. Mungkin nggak ada bank gitu di sistem keuangan kita, di sistem ekonomi kita. Nggak Pasti mungkin. butuh bank. Ya. Ya, bank ini bukan bisnis yang baru. Ya, Bapak Ibu lihat mungkin dari ratusan tahun lalu bank ini udah ada, cuma mungkin secara wujud udah berbeda. Sekarang udah bisa dari HP, transfer dan lain-lain. Tapi intinya adalah bank ini bisnis yang nggak ada matinya. Ya, untuk menggerakkan ekonomi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kita butuh bank. Ya, pertanyaannya adalah berarti seharusnya bank ini bisnisnya akan terus ada dan kemungkinan bertumbuh sesuai dengan ekonomi, ya kan? Ekonomi kita 10 tahun lalu, 20 tahun lalu sampai hari ini udah pasti lebih besar hari ini. Dan bank ini satu-satunya bisnis yang mungkin lebih gampang untuk mendapatkan pie-nya itu, mendapatkan peningkatan ekonominya itu. Jadi kalau kita ngomong bank, seharusnya ke depan ya pasti akan terus dibutuhkan dan terus menarik. Tinggal valuasinya gimana. Dan kita udah berkali-kali bilang nih, bank ini sekarang tuh dijual nih mungkin yang paling murah gitu ya dibandingkan mungkin 10 tahun terakhir atau bahkan 15 tahun terakhir kali ya. Kecuali pas crash mungkin udah bisa setara dengan crash kali kalau sekarang. Iya. Udah plus minus udah setara dengan pas Covid crash ya. Jangan lihat harga sahamnya, tapi kan equity perbankan udah meningkat banyak. Ya kalau kita lihat price to book-nya udah mulai it's not expensive lah. Ya, lalu pertanyaan kedua, apakah perbankan masih menarik ke depannya? Ya tadi udah dibahas juga sih ya. Ya. Intinya perbankan ya of course, kalau memang kita percaya dengan Indonesia itu bakal bertumbuh, udah pasti perbankan juga akan ikutan bertumbuh. Nggak mungkin Indonesia bertumbuh, perbankan nggak bertumbuh. Jadi, I think the simplest way for us to answer the question is, do we still believe in Indonesia? Kalau kita memang masih percaya akan Indonesia ke depannya bertumbuh, ya Indonesia ke depannya semakin prospek, ya I think it's safe to say ya perbankan juga pasti akan terkena dampak yang paling signifikan, specifically sektor perbankan. Oke. Sektor asuransi. Oh ini sektor juga nggak banyak. Tadi ada yang nanya Tugu juga tuh. Oke coba kita bahas Tugu asuransi. tadi kalau nggak salah nanya tentang mergernya. Oke, Mana gimana tuh? jauh? Tadi siapa nanya tuh? Apa coba? Ya, coba ya, Tugu asuransi ya. yang Tugu deh. In Tugu. general. Ya, Tugu ini perusahaan asuransi pemerintah BUMN ya. Dia di bawah Pertamina.
dia juga punya anak usaha Tugure. Tugure ini adalah perusahaan yang gerak di reasuransinya. Nah, ada wacana, ada isu ya, meskipun belum final ya, itu Tugure ini mau merger dengan perusahaan reasuransi lain sesama BUMN. Ada Nasre ya. Pokoknya Tugure ini mau di-merger. Nah, kalau merger ini terjadi, kita tinggal lihat kira-kira mergernya ini dilakukan di valuasi yang fair atau tidak, atau bahkan kita bisa diuntungkan dengan misalkan si Tugure ini dihargai lebih premium. Itu bisa jadi keuntungan lah buat kita sebagai pemegang saham Tugu misalnya. Ya. Tapi balik lagi, kita harus coba lihat kira-kira mungkin nggak ini terjadi. Ya, kalau nggak salah satu Tugu reasuransi yang mau di merger itu ada yang ekuitasnya negatif. Terakhir gue cek tuh ekuitasnya negatif. Nah, ngobrol-ngobrol sama yang pelaku industri, ini rasanya lebih sulit untuk terjadi karena ekuitasnya negatif ya. Pasti yang dua positif lainnya termasuk si Tugure itu pasti dirugikan. Jadi rasanya ini least likely terjadi dalam waktu dekat. Itu untuk Tugu. Kalau bisnis Tugunya sendiri bagaimana? Ya masih so-so aja lah, ya kan? Dia ini di bawah Pertamina, dia rata-rata ambil polis-polis ya dari aset-aset Pertamina. Ya kurang lebih begitu-begitu aja. Mungkin yang perlu di-follow ya tadi, reasuransinya mau merger. Cuman kapan terjadi, we still don't know. Ya. Tapi kalau misalnya merger berarti ada potensi sebenarnya. Ya, Ada potensi. Ya, cuman balik lagi. Ya, I think asuransi ya. Memang jujur ngomong asuransi itu sektor yang nggak banyak dilirik sih, terutama di Indonesia ya. Nggak banyak orang tertarik juga karena memang sebagai investor ya. Kalau ditanya kenapa saya pribadi kurang begitu, bukan kurang tertarik ya. Biasanya lebih nggak dilirik orang mungkin ya, saya merepresentasikan karena pada akhirnya ketika kita membeli bisnis asuransi itu seringkali kita membeli aset yang dimana kita tuh sebagai investor nggak bisa bedah lebih dalam, bingung karena mereka cuma catat kita ada aset asuransi sekian premi sekian, tapi kita nggak bisa bedah lebih dalam preminya itu buat apa, berapa persen premi yang berapa tahun, berapa persen yang mungkin akan terjadi klaim. Jadi perusahaan asuransi itu lebih sulit untuk dianalisa in general ya, karena memang datanya itu lebih nggak terbuka. Dan kalau kita ngomong asetnya murah segala macam, yes I agree. Karena asetnya itu ya sebenarnya kan duit orang mereka tampung. Bisa asuransi kan mereka kumpulin duit orang nih, orang bayar premi setiap bulan. Kemudian mereka pool uang ya, yang di mana mereka ini bisa investasi dulu uangnya di mana. Jadi ketika kita membeli perusahaan asuransi, kita tuh membeli aset manajemen mereka secara nggak langsung. Yang di mana kita sebagai investor minoritas, sebenarnya kita nggak ada hak langsung. Ya, beda kalau misalnya kita akuisisi bisnis asuransi, kita punya perusahaan asuransi. Oh, itu enak banget. Yeah. Kita ada uang cash yang gelembung nih, bisa kita tembakin, invest di mana-mana. Tapi kalau misalnya kita hanya menjadi investor minoritas, ya, kita hanya mendapat hak tersebut, ya, yang di mana haknya itu bukan cash juga. Jadi kita bingung nih kan, kita bingung dan datanya juga nggak lebih maksimal. So I think kalau kita ngomongin bisnis asuransi, apakah orang mungkin pada bilang, oh ini murah secara aset. I agree, secara aset memang nggak mahal. Cuman perlu diingat kita sebagai investor minoritas, kita nggak langsung dapat akses dari hak tersebut. Ya kecuali kita jadi majority shareholder, kita bisa ikut nikmatin keuntungannya. So back again kalau kita ngomongin bisnis asuransi, I think matriks yang orang sering lupa adalah kembali ke labanya lagi. Earningsnya bagaimana, dia bagi dividen bagaimana. Kalau kita membeli saham hanya karena asetnya murah, yes memang I agree lah, memang nggak mahal aset bisnis asuransi. Cuman perlu diingat kita secara investor minoritas nggak langsung dapat akses A1 lah, atas dari aset tersebut. Ya, dan asuransi ini sebenarnya secara nature ini lebih unpredictable dibanding bank. Ya kan? Kita coba bayangin aja, kita sebagai bank, kita mau nyalurin kredit nih. Sebelum nyalurin kredit kan kita assess dulu, kira-kira si krediturnya punya cash flow berapa per tahun. Even itu misalkan dari segi bisnis, kita bisa tahu laba dia berapa setahun, ya kan? Bisa bayar atau enggak. Nah, kalau asuransi ini, itu mungkin kita ambil contoh yang simple deh. Asuransi resiko untuk kebakaran. Ya kan? Kalau kita sebagai yang menjual polis, kita aja sebenarnya nggak bisa tahu exact apakah kebakaran ini akan terjadi, ya nomor satu akan terjadi atau tidak, dan kedua ini kapan terjadinya. Ini lebih nggak bisa kita assess gitu. Kalau kita ngomongin asuransi lagi ya kita harus menilai manajemennya ini prudent atau enggak, ya kan? Karena banyak hal-hal yang mungkin di luar kendali kita. Mungkin pertanyaan terakhir kali ini ya untuk menutup YouTube Live hari ini. Pertanyaan yang seru nih jauh, sahamnya naik banyak nih dari Pak Zuge. Bahas sektor rokok dong dengan kebijakan Menteri Keuangan baru yang agresif, mau berantas ilegal. Bagaimana prospeknya? Lu udah cek rokok juga nih. Prospek ya. Seru nih, ini ramai banget nih rokok. Sahamnya naik banyak.
Ya, jadi semenjak Pak Menteri yang baru ya itu saham rokok tuh naik gila-gilaan ya. Entah itu Gudang Garam, HMSP, Wismilak ya, ada juga Bentul kalau nggak salah ya. Iya. Itu sisanya pokoknya naik banyak. Prospek ke depan ya, yang pasti ya kita perlu pikirin kira-kira industri rokok ini bener-bener mau dirangkul atau enggak. Ya kan? Dari segi cukai deh. Cukai kita tahu itu biaya terbesar rokok. Ya, satu batang rokok ya kalau kita teman-teman beli misalkan di warung itu ketengan ya, satu batang tuh 2.000 ya. Mungkin kita bayar cukainya sendiri bisa 1.200. Jadi itu biaya yang paling gede. Dan kita tahu cukai ini selama 5 tahun terakhir ya, sejak 2020 gue inget tuh, itu naik gila-gilaan. Setahun bisa naik mungkin 20%, belasan persen. Itu yang membuat harga cukainya naik, otomatis para industri rokoknya juga mau naikin harga rokoknya. Supaya apa? Supaya nggak rugi ya. Nah, harga rokok juga jadi naik, jadi mahal. Ini yang membuat mungkin secara affordability-nya udah berkurang. Mungkin dulu dari segi porsi ya, porsi pengeluaran untuk rokok mungkin 20% dari income kita sebulan gitu ya. Mungkin dengan kenaikan income yang nggak setinggi rokok, ya rokok itu naik lumayan gede. Mungkin setahun kalau dipukul rata bisa belasan persen peningkatan harganya. Ini udah pasti menggerogoti porsi income mereka yang dulu kalau dia mau ngerokok dengan jumlah yang sama ya, satu hari misalkan satu kotak gitu ya. Mungkin kalau mempertahankan eh, konsumsi yang sama, itu mereka butuh uang lebih untuk mereka beli rokoknya. Dan nggak bisa dipungkiri ya, daya beli itu melemah. Jadi ya industri rokok memang terkena dampak ya kan. Belum lagi kalau teman-teman lihat sekitaran kita itu udah banyak banget yang jual rokok ilegal. Nah rokok ilegal ini harganya udah beda jauh Jo. Ya satu kotak mungkin terakhir sih gue cek 10.000. Ya kurang lebih 10.000. Ya kalau kita lihat rokok yang bayar cukai secara resmi itu mungkin bisa 30.000 satu kotak. Jadi ini sangat-sangat beda jauh harganya. Ya jadi nggak bisa dipungkiri para konsumen juga mulai shifting. Ada yang shiftingnya mungkin ke tier yang lebih rendah, kayak misalkan Wismilak gitu yang lebih murah secara cukai. Ada juga yang mungkin malah beli yang ilegal. Ini sangat disayangkan ya, tapi ya mau itu yang terjadi di lapangan ya. Nah kedepannya gimana? Kalau saya paling simpel, saya mau lihat kira-kira pedagang rokok ilegal di dekat rumah saya makin banyak atau makin dikit. Itu dulu deh. Ya kalau makin dikit artinya mungkin pemerintah mulai serius ya. Mereka mau benar-benar membasmi rokok ilegal. Nah, saya rasa dengan rokok ilegal ini bisa dibasmi, itu setidaknya puzzle pertama udah kebuka. Industri rokok mungkin bisa membaik. Tapi kalau yang ilegal aja nggak ada kejelasan, nggak ada perbaikan, itu I think industri rokok ke depan masih banyak uncertainty-nya. Ya. Jadi to summarize ya, memang rokok ini adalah by nature bisnis yang sangat bagus sebenarnya. Karena mereka memiliki pricing power. Cuman dengan kompetisi landscape yang kurang begitu kondusif bagi pengusaha, mereka dipaksa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang tidak membayar cukai. Sedangkan kayak tadi lu bilang, cukai itu berkontribusi 70% mungkin plus minus Ya, kurang lebih. dari harga jual mereka. Jadi bayangin satu batang rokok, let's say Rp1.000, 700 perak itu udah dipakai buat bayar cukai. Ya gimana caranya perusahaan-perusahaan yang membayar 700 perak untuk cukai bisa bersaing dengan perusahaan yang membayar 0 perak untuk cukai dan menjual rokoknya di harga 200 perak per batang, 300 perak per batang. Ini yang membuat industri landscape-nya kurang begitu kondusif bagi pengusaha. Dan kalau memang Pak Menteri ada wacana nih kan lagi rame mau berantas rokok ilegal dan segala macam, apakah ada dampak? Yes, tentu akan ada dampak positif. Ya, I hope ya memang itu dilakukan untuk bisa mengembalikan sektor rokok lagi, karena kan sayang banget perusahaan-perusahaan rokok ujung-ujungnya kayak Gudang Garam melakukan PHK massal segala macam. Memang nggak akan bisa survive lah di kondisi yang seperti ini. Tapi apakah cukai akan turun atau tidak? We don't know. Kemarin kan sempat ada isu Menteri sempat update ya, dibilang cukai tidak akan dinaikkan tapi tidak akan diturunkan juga. Tapi kalau ditanya saya lebih pentingin cukai atau ilegal, for now I would say sebenarnya yang paling penting itu ilegal. Udah bukan cukai lagi. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak ada ilegal, semua pengusaha dipaksa untuk fight dengan industri yang fair. Pricing power ini tuh lebih valid. Karena orang mau nggak mau, semua rokok pilihannya naik, orang bisa pilih, oh yaudah deh, ini naik dari 20.000 ke 25.000, ini naik dari 30.000 ke 35.000. Tapi yang 35.000 rasanya lebih enak, udah dia naik deh. Tapi ketika disparansi harganya terlalu jauh, 35.000 per batang, per kotak, sama 10.000 per kotak, wah orang kan juga mikir juga, ini gue dapat 3 kotak, ini cuma 1 kotak. Iya, Ini yang itu buat udah jauh banget jauh banget. Nah jadi itulah mungkin tanggapan kita ya soal sektor rokok.
Kita coba pantau terus ke depannya gimana. Kalau dibilang apakah ada potensi? Yes, tentu ada potensi. Cuman ya balik lagi harga saham udah naik banyak banget. Iya. Udah naik 60%, 70%. Harus kita assess lagi sebelum kita melakukan decision making sebagai investor. Lihat dulu, ini saham kita beli apa, perusahaan yang dibalik saham ini tuh bergerak di bidang apa, profitnya bagaimana, persis seperti yang tadi kita contohin ya. Ketika kita ngecek bisnis sawit, ngecek bisnis nikel, total ada melakukan ekspansi, katakanlah gudang garam atau Sampurna, cukainya beneran turun, atau misalnya cukainya nggak turun deh, tapi ilegal diberantas, itu kira-kira market ilegal berapa persen, bisa nambahin volume berapa persen, itu yang harus kita kaji ulang sebagai investor. Yes, memang tentu nggak mudah, nggak bisa langsung satu hari beres, makanya itu memang takes time. Ya mungkin itulah sekilas jawaban kita mengenai sektor rokok kali ya. Nggak berasa udah 1,5 jam, thank you banget nih, total yang nonton udah stabil nih 250, 260. Thank you teman-teman yang udah luangin waktu di Sabtu pagi. Mungkin kadang udah ngumpul sama keluarga, nyantai-nyantai, tapi udah luangin waktu buat belajar bareng bersama kami editing. Ini live kedua apa ketiga kita ya? Masih baru deh, ketiga. Kita mau ucapin thank you teman-teman yang udah luangin waktu. Thank you. Thank you, dan kami mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Dan kalau ngomong agak kurang jelas, sorry banget ya. Giginya lagi proses pasang kawat ya, lagi agak sakit. Kita akan coba sebaiknya. Thank you teman-teman. Nanti untuk recording ini teman-teman bisa akses. Ini akan kita save mungkin sampai akhir minggu inilah. Jadi selama Sabtu dan Minggu, teman-teman yang telah join Pak Hansa, no worries, teman-teman bisa akses recordingnya. Feel free ya. Kalau misalnya teman-teman ada mau ide, kita bahas apa lagi, tulis aja di komen bawah. Itu akan kita lihat di komen YouTube-nya. I'll see you in the next live ya. Thank you teman-teman. Jangan lupa kalau memang teman-teman tertarik untuk pelajari investasi lebih dalam, bisa klik Think 30 Day program, karena program ini adalah program terakhir Think di tahun 2025 untuk teman-teman yang tertarik untuk pelajarin value investing lebih dalam lagi. Ini kita buka untuk publik ya, program terakhir di tahun 2025. Detailsnya ada di landing page kita, dan untuk teman-teman yang join live ini bisa gunain kode voucher khusus ya, top 20 ya, untuk dapetin kode potongan spesial. Thank you teman-teman ya. See you in the next live. Bye bye. Okay, see you.